kabarnya Kak Dini? Baik, aku nggak pakai ini ya, Ya, kamera ya, kamera off. kakak-kakak yang lain, bapak ibu yang lain, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik, Mbak. Baik, Nih, Mbak. Ya, kita masih menunggu ya. Sebentar lagi akan kita mulai. Bergabung juga. Ibu Ririn apa sudah bergabung? Sudah, Mbak. Nah, Ya, selamat sore Ibu. sore. Nah, sebentar ya, masih Ya, ngeset. siap, silahkan Bu. Wah, sudah ada dari SMP 2 Semarang, SMP Mardi Siswa 2 Semarang juga sudah bergabung. Wah, hari ini sepertinya banyak Bapak Ibu, kakak-kakak agen dari Sekolah Jujur. Kita sambil menunggu Ibu Ririn bersiap-siap, kita juga menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Nih, oke. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita bisa bincang-bincang dulu kakak-kakak agen SPAK yang sudah bergabung, Bapak Ibu agen SPAK. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Mungkin ya, selamat sore Ibu Judi. Selamat sore Kak Dini. Selamat sore Bu Maria. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yusmira responnya. Selamat sore, Nisa dan semuanya. Iya, hari ini kita akan diskusi lagi, berbagi lagi, haus ilmu sekaligus ngumpul yang ke-25. Kita masih menunggu persiapan dari pemateri kita hari ini. Eh, sambil menunggu mungkin kakak-kakak, bapak ibu, agen SPAK sekalian bisa sambil mengingatkan teman-teman untuk bergabung ke Zoom kita hari ini, ke healing hari ini, haus ilmu sekaligus ngumpul yang ke-25. Karena kali ini temanya akan sangat menarik dan sangat dibutuhkan, apalagi dengan keadaan perekonomian sekarang gitu ya. Kakak Nisa, Kakak Nisa. Hai Yusmira, oh halo adik. Baru nih Kakak Nisa. Ini yang waktu itu ya Bu. Iya, yang masih bayi yang waktu datang Ibu Maria Iya. digendong sama Budi. Iya, kakak-kakak ini Ibu Yusmira, agen SPAK.
Sekolah jujur sekolah saya dari SD Barabaraya ya Bu. Ya. Ih, udah gede banget Bu Kenal Yusmira. kenalan ya. Ya, Maria udah besar, udah mau 2 tahun ini Maria. Udah mau jadi agen SPAK juga nih kayaknya. Iya, iya, dah, iya. Oh, iya. Dia dia nggak mood dipertontonkan. Ya, eh, kita sambil nunggu dulu ya. Mungkin bisa Mbak Ririn, apakah udah siap, Mbak? belum. Oke, udah bisa. Oke, Mbak Ririnnya dikasih akses dulu nih. oke Mbak. Oh, udah ya? Kayaknya udah. Mbak, Mbak. Oh ya, udah. Oke. Ya, mungkin saya mulai ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tak terasa hari ini kita sudah masuk ke healing yang ke-25. Kita akan bahas mengenai lika-liku mengatur keuangan rumah tangga atau pribadi. Nah, sebelum masuk ke materi mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Maria. Saya persilahkan kepada Ibu Maria. Ya, makasih Nisa. Selamat sore agen-agen SPAK tersayang di ruang Zoom ini. Senang sekali bisa ketemu ya. Ini adalah salah satu cara kita untuk terus berkomunikasi dan membangun semangat bersama ya. Diuntungkan dengan adanya Zoom ini. Healing kita udah sampai yang ke 25 dan masih akan terus berjalan. Harapannya teman-teman sekalian selalu bersemangat ya untuk ikut karena ini juga merupakan forum berbagi pengetahuan. Juga sekali lagi saya ingin ajak teman-teman jika mempunyai ide atau punya apa ya saran gitu ya tema yang menarik silahkan diajukan aja bisa ke Nisa atau bisa ke saya atau bisa di grup ya biar bisa nanti didiskusikan rame-rame nanti atau mau berbagi pengalaman gitu ya misalnya punya pengalaman menarik habis ikut pelatihan atau apa gitu punya pengalaman menarik mau dibagikan ke kita semua silahkan ajukan aja nanti kita bisa masukkan menjadi tema healing gitu. Nah untuk khususnya hari ini itu kenapa kita pilih tema itu karena ini soal ngatur uang sebetulnya ada hubungannya banget sama soal korupsi ya gitu atau perilaku koruptif gitu karena ini bukan soal punya banyak uang atau enggak gitu ya tapi pengaturan uang dengan baik dan akuntabel itu eh, juga ternyata hubungannya dengan kita jadi tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan ilegal gitu ya misalnya kayak judol, pinjol gitu ya mudah-mudahan sih sini nggak ada yang terlibat itu tapi dengan nanti kita dengarkan pengalaman Mbak Ririn ini eh, bukan mungkin kalau teman-teman sekalian apa namanya punya saudara atau teman yang terkait dengan apa namanya tadi itu kegiatan ilegal itu pengelolaan keuangan secara benar itu nanti mungkin bisa membantu mereka untuk menyelamatkan diri gitu ya. Jadi ini kita pikir ini penting dan untung banget kita punya agen yang memang financial planner gitu dan memang udah certified. Jadi agen-agen kita tuh luar biasa loh. Itu semua mumpuni semua. Makanya kalau yang ada punya keahlian tertentu ingin dibagi, monggo silakan banget. Saya rasa saya nggak usah berpanjang kata ya, langsung aja saya kembalikan ke Nisa supaya bisa segera dimulai. Terima kasih Nisa. Terima kasih Ibu Maria. Nah, eh, jadi seperti yang disampaikan Ibu Maria tadi, hari ini kita akan bareng Ibu Ririn Septiani SEMBAS. Beliau adalah agen Spark Jakarta yang juga merupakan Certified Financial Planner. Nah, beliau itu sekarang beliau merupakan Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Provinsi Akuntansi P3K. Benar ya, Bu Ririn ya. Mohon diluruskan Benar. kalau ada yang salah. Eh, Beliau juga Master of Business Queensland University of Technology Australia. Dia sudah lulus sejak 2008 sebenarnya. Nah,
Mungkin langsung saja, tanpa basa-basi, langsung saya serahkan ke Bu Ririn untuk berbagi ke kita semua mengenai lika-liku mengatur keuangan rumah tangga dan pribadi. Kepada Ibu Ririn, saya persilahkan. Ya, makasih Mbak Nisa. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Rekan-rekan dari Agen Spark ya, Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul sama-sama belajar lagi ya tentang berbagai macam ilmu yang insya Allah bisa membekali kita di dalam menjalankan berbagai peranan kita. Terima kasih nih Bu Maria atas kesempatannya. Kali ini saya bisa berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberi insight baru ya buat teman-teman semua ya. Baik, saya coba share screen dulu ya. Udah kelihatan belum, belum ya? Udah ya? Ya, Udah full screen. Udah Mbak, udah oke. Heeh. Oke, ya sore ini temanya adalah tentang edukasi perencanaan keuangan. Topiknya lika-liku mengatur keuangan rumah tangga atau pribadi. Ya, tapi sebelum masuk itu kita kalau nggak kenalan dulu, kayaknya kurang enak ya. Oke, nama saya Ririn Septiani. Sebentar, nggak jalan ya. eh saya ganti aja deh sebentar ini kalau pakai file ini. Nggak ini sebentar ya. Eh, coba pakai yang ini. Tidak jalan ya hasilnya. Eh, oke. Ya, saya saat ini bekerja di Kementerian Keuangan ya di eh, Lapangan Banteng sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi. Kemudian saya dulu kuliahnya di master saya di Brisbane, Australia. S1 saya akuntansi, D3 saya juga akuntansi dari STAN. Kemudian untuk bisa ngajar tentang perencanaan keuangan ini, tidak hanya background saya sebagai eh, apa namanya di applied finance ya, tapi saya juga belajar khusus tentang perencanaan personal, perencanaan keuangan untuk personal karena itu eh, point of view-nya agak beda gitu ya. Jadi memang kenapa saya bisa sharing sama Bapak Ibu semua, teman-teman semua pada hari ini karena memang saya tadi belajar juga tentang perencanaan keuangan untuk personal. Nah, em, kita lihat ya, sebenarnya perencanaan keuangan itu kenapa sih kita perlukan gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu nih case-case yang terjadi sama kita ya. Ini eh, kaitan antara gaya hidup dengan masalah keuangan. Kalau tadi udah disebutin tuh, masalah keuangan yang sekarang ini lagi marak banget itu tentang pinjaman online ya, dan juga judi online ya. Dan ini kalau di sini saya lihat banyak yang dari eh, para guru kayaknya ya, dari sekolah ini kemarin para guru ya. Nah itu eh, sayangnya adalah sekian persen gitu ya, itu saya nggak bawa datanya di sini itu yang terkena permasalahan pinjaman online adalah para guru gitu ya. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa itu perlu banget untuk para guru untuk bisa belajar tentang perencanaan keuangan. Nah, kalau kita lihat yang namanya permasalahan keuangan itu sebenarnya bukan semata-mata karena kita tuh nggak punya pemasukan gitu ya. Tapi coba dilihat nih, ini ada kasus nih, satu orang namanya Bro Omen ya, dia tuh pernah punya uang sampai 10 miliar bayangkan ya. Nah, tapi karena dia itu gegabah untuk mengejar lebih banyak lagi gitu ya. 10 M kalau kita mikir mau ngapain lagi gitu kan ya. Ternyata dia masih mengalami masalah juga gitu. Karena dia nggak mampu ngelolanya. Kemudian akhirnya dia terlalu mengambil resiko yang tinggi. Akhirnya 10 M itu melayang begitu aja ya. Tetapi Bapak Ibu juga bisa lihat nih, ada juga para artis Indonesia ini Indonesia gitu yang sering Bapak Ibu lihat ini ada siapa namanya eh Reza Rahadian pasti tahu lah ya, Cinta Laura gitu ya, terus ada eh, Adrian gitu ya. Di mana mereka-mereka itu yang sebenarnya tuh punya kekayaan yang cukup besar, tapi mereka tuh lebih milih untuk menjalani frugal living gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya permasalahan keuangan tuh bukan masalah seberapa banyak uang yang
kita punya atau seberapa kita nggak mampu menghasilkan gitu ya. Tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa menyesuaikan gaya hidup kita sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Dan juga bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan kita, ya. Nah, di sini sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk memahami atau mengetahui 3 langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membangun ketahanan keuangan. Ya, jadi kita meningkatkan literasi keuangan kita, yang tujuannya nanti Bapak Ibu itu bisa menjadi orang-orang yang memiliki ketahanan keuangan, gitu ya. 3 langkah itu apa aja? Yang pertama adalah pahami, kedua sadari, ketiga harus bereaksi. Pahami apa? Memahami bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Kemudian sadari kondisi kita tuh saat ini kayak apa sih, gitu ya. Dan ketiga, kalau kita udah paham bagaimana mengelola keuangan, kita tahu kondisi keuangan kita saat ini, kalau kita nggak melakukan aksi apapun gitu ya, itu nggak akan ada dampaknya buat kita. Jadi untuk bisa berdampak, maka kita harus beraksi dengan melakukan pengelolaan keuangan yang benar, gitu ya. Nah, kita masuk di tahap pertama dulu nih, ya. Bagaimana kita bisa membangun ketahanan keuangan kita? Karena di sini adalah agen SPAK, gitu ya, yang terkait erat dengan integritas dan pengentasan korupsi ya. Kita mau lihat nih, kenapa ketika kita membangun integritas kita itu perlu banget dilandasi oleh ketahanan keuangan. Ya, kita akan melihat 2 hal, yaitu pertama tentang teori penyebab korupsi dan fakta ya penyebab dari korupsi itu apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat ada 2 teori tentang penyebab seorang untuk melakukan korupsi, kenapa seseorang itu melakukan tindak korupsi. Yang pertama kita lihat The Fraud Triangle oleh Donald R. Creasy. Ini dia bilang ada 3 hal ya yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi. Yang pertama adalah rationalization, yang kedua opportunity, yang ketiga adalah pressure ya. Nah, rasionalisasi itu biasanya kita tuh menganggap perilaku korup itu adalah hal yang biasa, gitu ya. Sesederhana misalnya kita ngasih tip kepada tukang parkir, di mana sebenarnya di tukang parkir itu bajunya udah ada tulisannya di belakang no tipping gede-gede gitu ya. Tapi kita tetap ngasih. Nah, kita menganggap bahwa ketika kita ngasih itu ada hal yang biasa gitu. Nah, apa ya akhirnya kita harus mulai mengganti kebiasaan kita bahwa hal memberikan tips kepada tukang parkir yang memang sudah diatur oleh perusahaannya bahwa dia nggak boleh menerima tip ya, itu adalah kita memberikan, kalau kita tetap memberikan itu adalah hal yang salah kan gitu ya. Kemudian opportunity adalah adanya kesempatan ya. Kalau Bapak Ibu melihat layanan publik ya, kalau dulu itu semua semua serba manual ya, sekarang ke sini kita sudah berganti dengan secara elektronik. Itu adalah tujuannya untuk mengecilkan kesempatan orang untuk melakukan tindak korupsi gitu. Karena semua-semua udah online bisa dilakukan sendiri. Nah, tetapi kita jangan lupa bahwa ada satu lagi nih yang namanya pressure atau tekanan atau hal-hal yang memotivasi seseorang melakukan tindakan korupsi. Apa? Adalah adanya tekanan keuangan gitu. Artinya ketika di satu lingkungan itu sudah dibangun ya budaya yang baru bahwa melakukan tindakan-tindakan tertentu itu adalah eh, masuk tindakan korupsi sehingga nggak boleh kita lakukan lagi. Kemudian kesempatan untuk melakukan korupsi sudah ditutup. Tapi ketika seseorang itu tetap mengalami permasalahan keuangan, dia akan mencari cara gimana caranya dia tetap bisa melanggar gitu ya demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dia gitu. Nah, karena itu kita perlu membangun ketahanan keuangan kita untuk melepaskan diri kita dari kondisi tertekan secara finansial. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat teori yang satu lagi ada Gone Theory, ya, ini juga dibilang penyebab orang melakukan korupsi adalah yang pertama greedy, ya. Kemudian opportunity, needs dan exposure. Nah, di greedy dan needs ini, ya, itu adalah permasalahan keuangan lagi gitu. Jadi masalah keuangan itu tuh sangat dekat dengan perilaku korup seseorang. Itulah sebabnya kita harus membawa diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita itu untuk terlepas dari permasalahan keuangan sehingga dia nggak mengalami lagi pressure untuk melakukan tindakan korup, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tadi secara teori, kalau kita lihat faktanya di lapangan kayak apa gitu.
Nah, ini kita bisa lihat nih dari survei Kompas di tahun 2021, 73,3% penyebab orang melakukan korupsi adalah mencukupi gaya hidup atau menambah penghasilan gitu loh. Jadi itu faktor terbesar orang melakukan korupsi, ya permasalahannya ada permasalahan keuangan kan, untuk meningkatkan gaya hidup dia, untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk mencari uang untuk bisa mencukupi gaya hidup dia yang sebenarnya mungkin dia nggak mampu gitu. Nah, jadi kita bisa lihat betapa eratnya permasalahan keuangan ini dengan motif orang untuk melakukan korupsi. Jadi kalau kita mau mengentaskan permasalahan korupsi, seharusnya kita mulai dari belajar tentang perencanaan keuangan sehingga kita bisa melepaskan diri dari kondisi tertekan secara finansial. Gitu ya. Nah, pengertian tentang ketahanan keuangan itu sendiri sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, di sini ada teorinya yang menyatakan bahwa financial resilience is the ability to withstand life events that impact one's income or assets. Ya, ini artinya atau financial resilience sederhananya adalah being able to continually advance towards your financial goals despite adversity and setbacks along the way. Ini artinya apa? Ketahanan keuangan personal itu adalah kemampuan seseorang ya untuk tetap mencapai tujuan keuangannya meskipun dia mengalami berbagai permasalahan di dalam perjalanan dia untuk mencapai tujuan keuangannya itu. Ya, jadi orang yang punya ketahanan keuangan itu bukan berarti dia nggak pernah mengalami masalah keuangan, gitu. Tapi bagaimana ketika dia mengalami permasalahan keuangan, maka seorang itu bisa mengatasi permasalahan keuangannya tersebut dan tetap mampu mencapai tujuan keuangannya nanti, gitu ya. Karena setiap orang di berbagai fase tingkatan kekayaan lah katakan seperti itu ya, itu pasti akan mengalami permasalahan keuangan masing-masing gitu. Nggak berarti orang yang sudah sedemikian kayanya nggak lagi mengalami masalah keuangan gitu ya. Jadi bukan berarti begitu kita punya ketahanan keuangan terus udah gue free nggak bakal mengalami masalah keuangan lagi lah enggak. Tapi bagaimana kita mampu bangkit gitu ya ketika kita mengalami permasalahan keuangan dan tetap kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa membangun eh, budaya ketahanan keuangan? Gitu ya. Kalau kita biasanya ngomong bagaimana kita mampu membangun budaya anti korupsi gitu ya. Ini bagaimana kita mampu membangun budaya ketahanan keuangan gitu ya. Nah, yang pertama, kita harus punya nilai-nilai dulu gitu ya di dalam diri kita ya. Untuk kemudian kita bangun nilai-nilai itu menjadi sikap kita di dalam perilaku kita di dalam apa namanya sikap kita sebagai orang perseorangan kemudian diwujudkan di dalam perilaku kita terhadap uang dan akhirnya perilaku itu menjadi sebuah kebiasaan gitu kan. Kalau perilaku ini sudah tertanam di banyak orang di dalam satu lingkungan, maka itu akan menjadi kebudayaan, menjadi budaya gitu. Nah, jadi sikap-sikap atau ya dimulai dari nilai-nilai apa? Nilai-nilainya ya seperti kita tuh harus punya nilai bahwa kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan gitu ya. Dan hidup itu kita jalani sesuai dengan kemampuan kita, gitu kan? Nah, selanjutnya dengan nilai tersebut, maka di dalam kita bersikap kita tuh menerapkan gaya hidup sederhana, ya. Juga kita nggak FOMO. FOMO itu apa? Fear of missing out atau takut ketinggalan gitu ya sama lingkungan kita, gitu. Dan kemudian itu kita wujudkan dalam perilaku kita di dalam mengelola uang kita. Kita hidup hemat, gitu ya. Hanya membeli barang yang dibutuhkan. Karena tadi kita bilang bahwa kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Maka ketika kita membeli satu barang tertentu, maka kita akan mengutamakan barang-barang yang memang betul-betul kita butuhkan. Ya, dan itu kita bangun menjadi kebiasaan. Apa kebiasaan-kebiasaan itu? Membuat perencanaan keuangan, gitu kan. Kemudian kita konsisten menjalani perencanaan keuangan yang sudah kita buat, gitu kan. Nah, hingga akhirnya, ini maaf ya, saya belum ganti itu masih pakai pegawai BC karena waktu itu ada mengisi acara di sana. Ini jadi semua orang itu memiliki ketahanan keuangan, gitu ya, mampu menghadapi berbagai kondisi yang dihadapi untuk mencapai tujuan keuangannya, ya. Jadi kalau kebiasaan yang sudah terbentuk di orang per orang, maka dia akan membangun satu
kebiasaan di dalam kelompok yang besar di mana dia berada hingga itu menjadi sebuah budaya di dalam lingkungan mereka. Nah, ini yang saya harapkan nanti teman-teman dari SPAK ya punya nilai-nilai terhadap uang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan sehingga bisa membentuk satu kebiasaan yang juga disebarkan ke dalam lingkungannya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun ini? Mulainya dari mana? Mulainya dari membuat perencanaan keuangan gitu. Perencanaan keuangan itu sendiri apa sih? Perencanaan keuangan adalah sebuah proses ya untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Ini ya Bapak Ibu kalau lihat ya, yang namanya konsep perencanaan keuangan adalah proses ya. Artinya dia sebuah tindakan yang berkelanjutan gitu ya. Yang tujuannya itu bukan menjadi kaya, bukan, tapi mencapai tujuan hidup gitu ya. Jadi yang ketika kita sebenarnya membuat perencanaan keuangan kita, itu sebenarnya kita sedang membuat perencanaan tentang hidup kita gitu. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu, bisa nggak ada yang bisa nyebutin nggak? Ada nggak tujuan tertentu ya dalam kehidupan kita ini yang nggak membutuhkan sejumlah dana untuk mencapainya? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh open mic aja langsung. Ada nggak? Coba kira-kira. Apa tujuan keuangan kita yang bisa kita capai tanpa membutuhkan sejumlah dana? Coba bahkan sampai kita meninggal sekalipun, kita butuh nggak sejumlah dana? Iya kan? Ya, untuk bisa memakamkan kita gitu. Bahkan untuk nanti memelihara makam kita pun, ya keluarga kita membutuhkan sejumlah dana. Jadi itulah ketika kita sedang membuat perencanaan keuangan, itu bukan semata-mata kita pengen jadi orang kaya, enggak, tapi bagaimana kita bisa merencanakan tujuan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti semua udah punya tabungan, saya yakin. Ya, udah punya tabungan, bahkan eh, sebagian besar saya yakin udah tahu produk-produk investasi gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah yang sering kali kita nggak lakukan adalah apa? Pernah nggak kita ngitung sebenarnya kebutuhan kita tuh seberapa besar? Nah, ini yang kadang-kadang kita suka miss gitu. Kita nggak ngitung kebutuhan kita tuh seberapa banyak, gitu loh. Ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa kita harus perlu menyadari bahwa kita tuh hidup di saat ini untuk membiayai kebutuhan kita saat ini dan di masa yang akan datang. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih Bapak Ibu, kita semua, saya yakin sebagian besar kita adalah berada di usia apa produktif kan tentunya ya, ada di usia produktif. Saya nggak tahu mungkin sebagian besar, sebagian ada yang masih di usia di bawah 30 tahun gitu ya. Itu ada di masa produktif yang pertama ya sampai di bawah 40 tahun. 40 tahun ke atas ada di masa usia produktif yang kedua gitu ya. Nah, di masa itu kita punya sekian banyak tujuan keuangan nih ya, mulai dari menikah, punya anak, mempersiapkan dana pendidikan untuk anak hingga menyiapkan dana pernikahan untuk anak kita ya sampai dia akhirnya bisa mandiri nanti. Nah, setelah itu ya kita kalau saja kita katakan usia pensiun kayak ASN gitu ya sekitar usia 58 tahun ya, maka kalau kita ini insya Allah diberikan umur yang panjang gitu ya, itu bisa sampai sekitar 78, berarti kita punya masa pensiun sekitar 20 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, teman-teman semua, masa kerja kita tuh usia produktif kita 36 tahun ya. Tapi masa pensiun kita tuh 20 tahun. Berarti apa? Setengah masa pensiun kita itu lebih dari setengah masa produktif kita loh. Dimana ketika kita sekarang ada di usia produktif bisa menghasilkan, itu aja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kita setengah mati gitu katakan ya. Ya, banyak banget nih kebutuhan yang mesti dipenuhin. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya nanti masa yang 20 tahun di mana kita mungkin tidak lagi aktif seperti sekarang, tapi kita masih tetap punya banyak kebutuhan. Ya, nah inilah kita mesti menyadari hal ini sehingga kita mempersiapkan masa depan kita, berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita di saat ini dan juga mempersiapkan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Sebab kalau kita tidak menyiapkan masa depan kita, ya kebutuhan kita di masa yang akan datang, maka kita akan menjadikan anak-anak kita nanti sebagai sandwich generation. Kalau Bapak Ibu ada yang mengalami menjadi sandwich generation, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau menjadikan anak-anak kita nanti menjadi sandwich generation seperti kita.
Saya yakin Bapak Ibu semua nggak ingin gitu ya, karena sudah mengalami seperti apa sih beratnya menjadi sandwich generation. Ya. Nah, kemudian kita perlu mengetahui nih tujuan keuangan kita tuh apa aja sih gitu ya. Nah, biasanya tujuan keuangan itu setiap orang, setiap keluarga pasti berbeda-beda gitu ya. Dan prioritasnya pun akan berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalau kita bisa mengelompokkan, itu kurang lebih kita bisa membagi tujuan keuangan yang dibutuhkan oleh keluarga kita, tujuan keuangan yang ditujukan untuk anak-anak kita, dan tujuan keuangan untuk di masa depan kita bersama pasangan kita. Ya, kalau untuk kebutuhan keluarga misalnya ada apa aja, ada hunian, ada proteksi kesehatan, dana darurat, liburan, kendaraan, gitu ya. Nah, untuk anak biasanya dua porsi yang terbesar adalah dana pendidikan dan dana pernikahan biasanya. Ya, sedangkan untuk yang di masa akan datang, untuk seorang tua ini adalah proteksi jiwa, dana pensiun, dan di level berikutnya adalah warisan ataupun hibah gitu ya. Jadi kurang lebih tujuan-tujuan keuangan itu seperti ini gitu. Tinggal masing-masing nanti mana yang menjadi prioritas gitu ya. Tentu akan berbeda-beda. Dan ketika kita membuat perencanaan keuangan itu nggak bisa satu perencanaan keuangan fit untuk semua orang, nggak bisa. Pasti harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya. Nah, ketika kita membuat perencanaan keuangan, maka kita perlu menyehatkan cash kita dulu, ya. Karena inti dari perencanaan keuangan adalah bagaimana kita mengelola cash kita gitu. Kalau penghasilan kita atau cashnya kita ini belum sehat, ya, kita nggak bisa mulai perencanaan keuangan kita, gitu ya. Dan ketika kita lalai mengelola cash kita untuk bisa tetap sehat, maka semua perencanaan keuangan yang udah kita buat itu akan gagal gitu. Ya. Jadi langkah pertama kita ya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengelola cash kita sehingga kita menjamin bahwa cash kita ini tiap bulan tuh udah sehat. Makanya kita sering dengar istilah bahwa cash is the king gitu ya. Tapi emak-emak is the queen ya. Karena biasanya yang ngelola keuangan rumah tangga lebih sering siapa? Ibu-ibu ya, gitu kan? Ibu adalah apa? Menteri Keuangan untuk keluarga, gitu ya. Nah, tapi memang itu nantinya kesepakatan ya. Tapi karena memang banyak pengeluaran harian itu biasanya ngelola ibu-ibu, maka ibu-ibu harus eh, pandai di dalam mengelola keuangannya. Nah, bagaimana sih cash flow yang sehat tuh kayak gimana gitu ya? Bagaimana kita bisa membuat cash flow kita itu menjadi sehat gitu. Tadi yang kita lihat kalau Bapak Ibu misalnya pernah dengar nih masalah yang apa namanya isu yang sekarang lumayan rame tuh ya kasusnya siapa? Nunung tuh ya, ada yang tahu? Nunung artis? Nggak tahu, masa Manisa nggak tahu? Nyunyun nanti cari ya Oh, di sini ya. ya tahu, Mbak, tapi kasusnya nggak tahu. Oh ya, jadi Nunung itu kan pada masanya gitu ya, dia itu punya penghasilan tuh yang luar biasa besar ternyata. Saya juga tadinya nggak nyangka gitu ya, bahwa dia tuh punya penghasilan yang sedemikian besar. Kayak apa besarnya? Kayak besar itu dia bisa punya tas harga sekian puluh juta gitu. Terus kalau mau beli mobil tuh istilahnya tinggal lagi jalan-jalan ke mall gitu, terus anaknya nunjuk mau mobil itu, oh mau mobil terus bisa langsung beli gitu ya, gitu ya. Nah itu di satu masa itu dia bilang di periode itu yang namanya uang tuh ngejar-ngejar dia gitu. Tetapi kalau sekarang kita dengar ya, dia tuh hidupnya di mana? Rumah aja tuh nggak punya. Dia tinggal di kos-kosan sama suaminya. Bayangkan. Jadi permasalahannya dia bukan dia nggak pandai mencari uang, gitu. Tapi masalah dia adalah dia nggak bisa mengelola pengeluarannya dia. Gitu. Nah, ini prinsipnya ketika kita ingin mengelola cash flow yang sehat adalah yang pertama alokasikan atau gunakan penghasilan bulanan yang kita miliki itu untuk pengeluaran bulanan kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya gaji dan tunjangan, mungkin ada juga penghasilan rutin lainnya, misalnya ada kerja tambahan di luar, itu boleh dialokasikan sebagai penghasilan rutin bulanan. Ya, nah penghasilan rutin bulanan ini itulah yang nantinya akan kita gunakan untuk pengeluaran bulanan kita. Itu ya. Kita pakai buat apa? Boleh buat untuk cicilan hutang kita, untuk kebutuhan rutin, belanja sehari-hari, transport, kebutuhan anak, bayar ART, rekreasi keluarga gitu ya.
kemudian untuk tabungan dan investasi, dan juga untuk kebutuhan pribadi kita atau untuk gaya hidup. Ya, nah seperti ini kita gunakan, kemudian kita lihat nih saldo bulanan kita udah positif atau belum gitu. Kalau setiap akhir bulan atau misalnya gaji kita cuma bertahan 2 minggu, habis itu kita nggak tahu kemana, nah itu kita mesti perbaiki dulu gitu. Ya, bertahan nggak gaji kita ini sampai akhir bulan gitu? Bisa nggak kita melakukan tadi berinvestasi atau menabung secara rutin? Kalau itu kita belum bisa, berarti mekanisme kita dalam mengelola keuangan kita, mengelola kas kita itu belum baik. Gitu ya. Kalau tiap bulan masih ngerasa kurang terus nih ya, udah kurang kurang seminggu, udah nggak ada lagi nih saldo di rekening kita gitu. Itu artinya kita belum bisa mengelola cash flow kita dengan baik, atau cash flow kita belum sehat, gitu ya. Nah, prinsip yang kedua adalah gunakan alokasikan penghasilan tahunan kita ya untuk pengeluaran tahunan ya. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu ada pengeluaran penghasilan tahunan, misalnya kalau di ASN itu ada gaji sama tunjangan 13 dan 14 gitu ya. Mungkin ada yang udah dapat tunjangan kinerja gitu. Ataupun ada yang lainnya, saya nggak tahu. Nah, gunakan penghasilan tahunan yang kita dapat ini untuk pengeluaran tahunan kita. Misalnya apa? Bapak Ibu mesti lihat kita punya pengeluaran tahunan apa. Kalau punya kendaraan bermotor misalnya, kita ada pajak kendaraan bermotor. Kalau kita punya rumah misalnya, kita harus bayar PBB, ya kan? Pulang kampung saat hari raya misalnya, atau yang LDR misalnya gitu ya. Kemudian kita mau bayar zakat juga, atau berinvestasi tahunan, atau nanti ini udah mau bulan haji kita mau bayar kurban gitu ya. Atau untuk pelatihan untuk diri kita sendiri gitu ya. Memaksimalkan apa namanya pengetahuan kita lagi gitu. Nah, itu juga kita gunakan dari penghasilan tahunan kita gitu. Kenapa seperti ini? Kenapa nggak kita pakai penghasilan bulanan aja? Karena biasanya pengeluaran tahunan ini jumlahnya cukup besar. Sehingga kalau kita gunakan penghasilan bulanan kita di bulan tertentu itu untuk memenuhi pengeluaran tahunan kita, itu pengeluaran bulanan kita jadi terganggu, gitu ya. Dan juga nanti kalau kita nggak alokasikan seperti ini, ketika kita dapat penghasilan tahunan, terus satu habis begitu aja gitu, cuman buat seneng-seneng aja. Padahal kita punya nih pengeluaran-pengeluaran tahunan yang nilainya juga cukup besar, gitu ya. Nah, jadi prinsip ini mesti diterapkan dulu oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua supaya tadi apa? Cash flow kita tuh sehat dulu. Karena di sanalah awal kita dalam mengelola mindset kita dan juga mempersiapkan keuangan kita sehingga kita bisa masuk ke langkah-langkah berikutnya di dalam pengelolaan keuangan pribadi kita, ya. Nah, selanjutnya adalah mengelola eh, membuat anggaran, ya. Nah, di sini ada Defremsi ya. Defremsi itu seorang ahli perencanaan keuangan. Dia bilang, a budget is telling your money where to go, ya, instead of wondering where it went. Jadi kalau Bapak Ibu tiap bulan masih nanya, ini uang saya habis kemana aja ya, gitu. Nah, itu karena kita nggak bikin anggaran gitu. Nggak bikin anggaran untuk ketika kita dapat pemasukan, itu mau dipakai buat apa aja gitu. Tapi kalau kita udah membuat anggaran, kita akan tahu, oh dananya tuh dipakai ke sini loh. Oh pengeluaran yang terbesar tuh ini toh, gitu ya. Nah, seperti apa sih kita membuat anggaran? Sebenarnya Bapak Ibu, yang namanya proporsi ya, bikin budget itu macam-macam, gitu ya. Tapi saya bikin ambil yang sederhana aja yang Bapak Ibu mudah ingatnya. 40, 30, 20, 10 ya. Ini sebenarnya kalau di perencanaan keuangan ini yang paling basic banget lah gitu ya. Itu ada apa aja? 40 itu adalah maksimum boleh kita gunakan untuk pengeluaran rutin. 30% adalah maksimum untuk membayar cicilan hutang. 20% maksimum untuk gaya hidup kita ya. Dan 10% minimum untuk berinvestasi. Ya. Jadi ini paling masih basic banget gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya cicilan hutang, berarti punya ekstra berapa? 30% ya. Kemana 30%-nya ini kita alokasikan? Gunakanlah proporsi 30% itu untuk meningkatkan investasi Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau nggak punya cicilan utang, jangan pengeluarannya dijor-jorin sampai 70% gitu ya. Nah, nggak gitu, tapi justru kalau kita nggak punya utang, nggak punya cicilan utang, pakai ke buat investasi kita. Ya, tapi kalau pengeluaran kita nggak bisa nih kalau cuma 40% gitu, nggak cukup. Pakai apa? Pakai yang alokasi gaya hidup. Gunakan dulu buat pengeluaran rutin. Nggak usah kebanyakan nongkrong, nggak usah kebanyakan jalan-jalan ke mall. Anak-anak nggak perlu setiap minggu diajak jalan-jalan ke mall. Ada bisa menggunakan alokasi apa bisa senang-senang itu hiburan itu banyak caranya, nggak harus jalan-jalan ke mall gitu ya. Buat yang masih single saya suka bilang jangan kebanyakan gaya gitu kan ya. Jadi utamakan dulu cari prioritas yang lain ya. Ketika cicilan kita nggak punya cicilan hutang, besarkan investasi, dan ketika pengeluaran rutin kita masih cukup banyak, maka kurangin dulu deh senang-senang gaya hidupnya gitu ya. Supaya nanti ke depannya kita bisa mengalokasikan dana kita untuk keperluan lainnya di masa yang akan datang gitu. Nah, selain itu, kita juga perlu menyiapkan apa? Dana darurat, ya. Berapa besar tuh dana darurat yang perlu kita siapkan? Nah, di sini dana darurat itu kalau untuk yang masih single itu 3 kali dari pengeluaran rutin, ya minimal. Kalau yang sudah berkeluarga itu sekitar 6 hingga 12 kali dari pengeluaran pengeluaran rutin, ya. Dana darurat ini akan kita gunakan untuk apa? Ya, kita akan gunakan untuk keperluan darurat atau keadaan darurat. Seperti kalau Bapak Ibu ingat zamannya COVID, ya, mungkin ada yang terdampak di PHK, nggak bisa dapat pekerjaan lagi. Berapa lama tuh kira-kira dari PHK sampai dapat pekerjaan lagi? Ada yang 3 bulan, 6 bulan. Nah, itulah gunanya kita punya dana darurat. Ya, jadi walaupun kita tidak bekerja, kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal kalau kita punya dana darurat yang memadai. Ya. Yang kemudian dana darurat itu sebaiknya ditempatkan pada rekening yang tersendiri, kita gunakan, tidak kita tempatkan pada rekening yang kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau kita taruh di rekening yang sama dengan untuk pengeluaran kita sehari-hari, kita tuh akan ngerasa, oh saya tuh punya duit loh, uang saya tuh banyak loh. Jadi kita tuh malah terdorong untuk belanja, gitu ya. Jadi gunakan di rekening yang terpisah, tetapi tetap mudah untuk bisa digunakan, diakses. Nah, kemudian kalau tadi kita udah bilang, oh ini cara ngelola apa prinsip-prinsip untuk membuat cash flow kita sehat, kita perlu juga mengubah mindset kita di dalam mengelola uang yang kita miliki, ya. Ini prinsipnya adalah sisihkan, bukan sisakan. Ya. Bapak Ibu ada yang kalau tiap bulan dapat penghasilan, terus investasinya atau tabungannya nanti kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, bulan depan. Kalau bulan depan nggak ada sisa lagi, bulan depannya lagi. Kalau nggak ada di depannya lagi terus kapan mulainya, gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita rubah kebiasaan kita rubah mindset kita bahwa setiap kali kita dapat penghasilan bulanan, maka yang pertama perlu kita lakukan adalah bayar dulu cicilan utang kita, karena itu kewajiban kita. Dan kalau kita nggak lunasi, tidak bayar pengeluaran utang kita, itu akan mengakibatkan hutang kita tergulung. Maka itu lunasi dulu utang kita, bayar dulu cicilan utang kita. Kemudian alokasikan untuk investasi atau menabung, ya minimal tadi 10%. Baru setelah itu kita melakukan pengeluaran kita untuk memenuhi kebutuhan rutin kita. Baru yang terakhir adalah gaya hidup. Jadi prioritasnya diurutkan gitu ya, mulai dari membayar cicilan utang, investasi, rutin, baru untuk gaya hidup. Kenapa kita mesti invest secara rutin atau nabung secara rutin? Karena kita tuh punya tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Yang kalau kita cuma menggunakan penghasilan kita tiap bulan tanpa kita berinvestasi, tanpa kita menabung, itu nggak akan cukup gitu untuk memenuhi, untuk mencapai tujuan kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bilang, orang-orang suka bilang, biarkan uang bekerja untuk kita, lah konsepnya tuh seperti ini. Gitu ya. Jadi kita alokasikan, kita sisihkan, bukan sisakan. Sehingga dananya itu akan secara konsisten bisa bertumbuh. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus ngelola utang kita. Boleh nggak sih kita berutang? Dalam konsep perencanaan keuangan kita boleh berutang.
Tapi hutang yang seperti apa yang boleh? Ada dua jenis hutang, yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif dari komposisi sekitar 30% yang tadi cicilannya, kita boleh alokasikan 20% untuk membayar hutang produktif kita. Apa yang dimaksud dengan hutang produktif? Hutang yang untuk memperoleh aset atau membeli barang yang punya nilai tambah di masa yang akan datang. Atau hutang yang nominalnya cukup besar, ya, untuk membeli aset yang nilainya cukup besar, di mana manfaat dari aset itu punya waktu penggunaan yang lebih panjang dari masa cicilan kita. Jadi misalnya beli rumah, ya, beli rumah cicilannya 15 tahun. Rumah itu kan bisa kita pakai lebih dari 15 tahun, gitu ya. Nah, utang konsumtif itu kalau kita sebaiknya kita sisakan sekitar 5% lah dari penghasilan bulanan kita untuk kalau satu saat kita butuh untuk membeli barang secara berhutang atau cicilan, gitu ya. Biasanya untuk barang-barang apa? Misalnya barang elektronik, ya. Misalnya satu saat tahu-tahu kulkas di rumah kita rusak. Kulkas nilainya mungkin cukup besar. Kalau kita beli langsung, dananya nggak ada. Mau nggak mau kita nyicil misalnya. Nah, kita masih alokasikan nih sekitar 5% untuk bisa dari penghasilan bulanan kita untuk bisa mencicil barang yang sifatnya konsumtif, gitu ya. Biasanya asetnya punya nilai masa manfaat yang nggak terlalu panjang, gitu, dan dia nggak punya nilai tambah di masa yang akan datang. Nah, itu karena memang kadang-kadang kita ada di kondisi yang mau nggak mau kita melakukan hutang konsumtif, ya silakan dialokasikan gitu supaya tetap ada. Karena kalau kita habisin semua untuk hutang yang produktif, misalnya kita mau punya KPR gitu ya, kita habisin di situ semua alokasinya. Nah, suatu saat kita perlu gitu untuk membeli barang secara cicilan karena memang kita ada kebutuhan, kita nggak bisa lagi alokasikan dananya gitu, atau itu akan mengganggu pengeluaran bulanan kita, ya. Nah, kalau beli kendaraan tuh produktif atau konsumtif? Nah, tinggal dilihat tujuan pembeliannya apa. Kalau beli kendaraan itu untuk menunjang pekerjaan kita, ya, atau bisa memberikan nilai tambah bagi kita, maka dia akan menjadi utang produktif. Tapi kalau kita membeli kendaraan hanya untuk pengen punya tambahan mobil atau pengen punya tambahan motor, tapi itu nggak kita gunakan, nah itu menjadi utang yang sifatnya konsumtif, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang pertama adalah kita harus pahami tentang bagaimana mengelola keuangan. Yang kedua, tahap kedua adalah kita harus menyadari kondisi kita saat ini. Coba Bapak Ibu semua teman-teman kita refleksi ya. Siapa yang setiap bulan masih merasa penghasilannya tidak cukup misalnya, ya. Udah minggu terakhir kok apa namanya tabungan udah habis. Masih alhamdulillah udah minggu terakhir ya. Ada yang katanya apa? Baru 2 minggu atau baru seminggu gajinya udah habis gitu ya. Nah, kemudian apakah teman-teman kepengen ini mempertahankan atau ingin meningkatkan gaya hidup gitu ya? Atau ada yang punya cicilan utang bulanan yang lebih dari 30% penghasilan bulanan? Atau pengen punya penghasilan tambahan tapi nggak punya keahlian atau keterampilan lain, gitu ya? Coba kita refleksi ada kondisi-kondisi apa yang kita alami, ya. Kalau sudah, nah kita lihat, Bapak Ibu teman-teman semua, ya, dimanapun kita belajar tentang perencanaan keuangan, ya, ketika kita sampai ke titik kita ingin meningkat apa namanya memberikan nilai tambah kepada keuangan kita, ya, kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama adalah kurangi pengeluaran atau menambah penghasilan. Sederhana kan ya? Ya sederhana ngomongnya gitu. Tapi pelaksanaannya belum tentu. Ya. Tapi bisa nggak gitu? Masih bisa nggak sih kita sebenarnya ngeluarin pengeluaran? Kayaknya kalau kita mikir-mikir doang kita, aduh, apalagi yang mau dikurangin gitu ya. Tapi cobalah, ya, kalau kita mau mengurangi pengeluaran kita atau kita mau lihat masih bisa nggak sih pengeluaran kita ini dikurangin. Coba tahap-tahapan berikut ya. Yang pertama, buat dulu catatan pengeluaran. Ya, catat deh sebulan, 2 bulan gitu ya. Mau ngelihat nih, pengeluaran kita itu sebenarnya apa aja. Karena selama ini kita cuma mikir duitnya nggak cukup, tapi nggak dipakai kemana kita nggak tahu. Ketika kita mencatat, kemudian kita kelompokkan atau kita kategorisasikan. Mana jadi pengeluaran rutin gitu ya, mana jadi kelompok tadi cicilan utang, mana yang
untuk gaya hidup, istilahnya nongkrong-nongkrong gitu ya, pengeluaran di weekend kayak gitu. Nah, nanti kita akan bisa lihat sebenarnya pengeluaran kita yang terbesar tuh kemana gitu. Nah, dari situ kita akan bisa mengurangi ya. Kalau memang kita lihat sama sekali nggak bisa dikurangin ya nanti kita lihat step berikutnya gitu ya. Tapi biasanya dengan begitu kita akan bisa tahu tuh. Coba aja mulai sekarang dilihat pengeluaran kita dari Senin sampai Jumat ya, dibandingin Sabtu Minggu kira-kira gedean yang mana tuh pengeluarannya ya. Dan dari situ kita bisa tahu tuh Mbak Nisa udah jawab tuh Sabtu Minggu gitu katanya. Ya, udah tahu tuh gitu. Nah, yang kedua, kita tadi harus strict ya antara wants sama needs gitu. Kalau kita haus tuh sebenarnya minum air putih hilang nggak hausnya tuh? Hilang kan? Tapi biasanya kalau kita haus beli minumnya apa? Kopi atau enggak boba gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya needs-nya di mana? Needs-nya tuh air putih loh, ya. Tapi kita bisa mendahulukan wants-nya. Nah, dari situ nanti kalau kita nyatet pengeluaran kita, kita akan tahu pola pengeluaran kita tuh kayak apa. Dan kita belajar untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kita. Yang ketiga adalah kalau weekend di rumah aja, coba bisa nggak? Kalau biasanya kita tiap minggu jalan keluar, mungkin bisa dikurangin sebulan 2 kali aja gitu ya. Ini namanya kebersamaan dengan keluarga itu bisa banget kok kita habiskan tanpa mengeluarkan tanpa harus ke mall gitu ya. Karena ini kan kebiasaan orang Indo ya malas berpanas-panasan di luar kemana lagi ya ujung-ujungnya ke mall gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah coba maksimalkan fasilitas yang diberikan oleh kantor apabila ada tentunya ya. Kalau ada fasilitas yang diberikan kantor, misalnya ada mobil jemputan gitu kan dari kantor ya, atau mungkin ada mes dari kantor ya. Silakan teman-teman gunakan itu gitu supaya kita bisa mengurangi pengeluaran biaya yang kita gunakan untuk ke pengeluaran kita ya. Nah, itu dari sisi mengurangi pengeluaran ya. Kalau udah kita lihat-lihat nggak mau ngurangin pengeluaran lagi nggak ada lagi saya mau dengan gaya hidup saya kayak gini gitu ya oke nggak apa-apa tapi apa yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan penghasilan kita gitu. Gimana caranya kita meningkatkan penghasilan kita? Yang pertama tentunya kita perlu modal ya gitu kan. Coba lihat dulu kemampuan kita tuh adanya apa sih? Kalau memang kita nggak punya kemampuan untuk memberikan nilai tambah kepada diri kita, ya tentu kita perlu modal dulu lah untuk berinvestasi leher ke atas istilahnya ya, meningkatkan eh, kemampuan kita. Nah, coba mulainya dari mana? Lihat aja lah passion kita apa, ya. Bisa mulai dari passion kita, dari yang kita senengin gitu, sehingga hobi yang kita lakukan itu bisa jadi duit, entah jadi fotografer, entah jadi apa namanya makeup artist gitu ya, atau ngajar gitu kan, digali pengetahuan apa kemampuan kita tuh di mana, kemudian berinvestasi untuk meningkatkan pengetahuan kita ya. Nah ini ada contoh-contoh ya yang kalau kita bisa menghasilkan dari hobi kita atau hobi kita itu bisa jadi duit, itu tentu sangat menyenangkan. Dan ini nggak harus jadi pekerjaan utama, bisa jadi pekerjaan tambahan buat kita. Ya, yang kalau mungkin nanti udah semakin besar bisa aja justru kita switching gitu ya, kita tukar yang tadinya di kerjaan utama kita berhenti kita malah mengembangkan eh, hobi kita tadi siapa tahu gitu karena teman-teman saya juga ada yang kayak gitu tadinya pekerja kantoran habis itu dia kembangin hobinya dia menghasilkan ternyata itu lebih menyenangkan buat dia atau waktunya lebih fleksibel buat dia sehingga akhirnya dia milih untuk bisa mengembangkan hobinya itu gitu ya. Jadi teman-teman untuk bisa memperbaiki keuangan kita, kita punya dua pilihan tadi ya, mengurangi pengeluaran kita atau menambah penghasilan kita, ya. It's- Nah, kemudian kalau kita masih punya utang gimana nih, gitu ya? Lunasin dulu utang konsumtifnya, ya. Utang konsumtifnya dilunasi, utang produktifnya kalau memang nilainya lebih besar dari 30%, kita boleh coba untuk merestrukturisasi utang kita. Artinya kita bisa minta tuh ke bank bisa nggak ini mungkin diperpanjang jangka waktunya supaya cicilan per bulannya lebih kecil. Kenapa kita perlu mengecilkan cicilan per bulannya? Supaya kita bisa bergerak lebih gitu ya. Supaya kita
apa namanya terkungkung dengan hutang kita gitu. Hidup kita kayak susah banget kayak gitu ya. Nah, ini kita masih punya kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang kita untuk yang utang produktif. Tapi kalau utang konsumtif pilihannya adalah secepat mungkin dilunasin gitu ya. Karena apa? Utang-utang seperti kreditan pagunan, pinjaman online yang ketika kita berhutang itu nggak ada jaminannya, itu pasti bunganya luar biasa besarnya. Gitu ya. Karena itu kalau teman-teman cuma nyicil sebesar cicilan minimal aja kayak kartu kredit itu sampai kapanpun nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi harus diusahakan untuk segera dilunasi ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi, kalau kita udah tahu bagaimana konsep tentang perencanaan keuangan, kita udah tahu bahwa keuangan itu penting, kita udah tahu bahwa kita perlu memperbaiki eh, mindset kita dalam mengelola uang. Kita perlu tahu, kita udah tahu bahwa kita perlu menyehatkan cash kita, kita tahu kita perlu berinvestasi gitu. Tapi kita nggak melakukan aksi apapun, dia nggak akan ada gunanya, gitu ya. Teman-teman udah datang di acara healing hari ini adalah salah satu langkah aksi teman-teman gitu. Tapi ini masih awal banget gitu ya. Jadi setelah ini teman-teman harus belajar lebih banyak lagi, mengetahui lebih banyak lagi supaya bisa beraksi, mengimplementasikan perencanaan keuangan teman-teman dan bisa memberikan dampak yang nyata. Nah, tapi ketika kita membuat perencanaan keuangan, mengimplementasikannya, itu perlu tahapan. Teman-teman nggak bisa tiba-tiba langsung investasi gitu. Nanti jatuhnya lagi jadi kejebak lagi sama entah investasi bodong atau karena terburu-buru berinvestasi tapi jadinya rugi besar, habis itu jadinya malah kapok gitu ya. Nah, itu juga nggak bagus gitu. Jadi lakukanlah secara bertahap ya. Yang pertama, biasanya tahapan pertama yang perlu teman-teman bangun adalah terciptanya keamanan keuangan. Setelah membangun keamanan keuangan, baru kita membangun yang namanya kenyamanan keuangan. Keamanan keuangan dimulai dengan mempersiapkan tadi ya, memperbaiki arus kas kita sehingga arus kas kita positif dan sehat, menyiapkan dana darurat dan mengelola hutang yang mungkin kita udah punya. Kalau teman-teman nggak ada hutang itu udah bagus banget, step yang udah bagus banget. Tinggal perbaiki pengelolaan kasnya gitu ya. Kemudian proteksi dan manajemen resiko. Apa yang mesti diproteksi tadi? Kita perlu ada punya apa namanya asuransi gitu ya, kemudian mengelola resiko yang mungkin terjadi pada kita. Nah, setelah itu kita perbaiki, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan kita, terus mempersiapkan dana pensiun, dan juga menggali passive income. Baru di level berikutnya adalah mempersiapkan untuk warisan dan hibah gitu ya. Jadi itu semua ada stepnya. Kita nggak bisa buru-buru gitu ya. Dan ini sebenarnya ketika dibilang ada stepnya itu bukan berarti udah selesai dulu satu baru bisa yang lain selesai satu enggak, tapi secara bersamaan bertahap tapi apa ya secara bertahap dan berkesinambungan gitu loh. Ya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti waktunya habis gitu. Kan ada jangka waktu buat kita ya, kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, karena itu kita bertahap tapi berkesinambungan. Nanti kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama adalah kita perlu menyiapkan proteksi untuk diri kita. Proteksi apa yang perlu kita punya? Biasanya di dalam perencanaan keuangan personal itu yang perlu kita miliki adalah proteksi jiwa, proteksi kesehatan, dan kalau kita punya aset tertentu, kita perlu punya proteksi aset. Proteksi jiwa itu perlu dimiliki oleh pemberi nafkah utama di dalam keluarga, ya. Jadi kalau di dalam keluarga itu suami istri itu sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu perlu dilihat yang proporsinya paling besar siapa? Suaminya atau istrinya? Kalau sampai 70% ya atau 80% itu dipenuhi oleh suami, maka si istri nggak perlu punya proteksi jiwa. Cukup suaminya aja. Gitu ya. Kenapa kita harus miliki kayak gitu? Karena sumber dana kita tuh terbatas. Jadi ketika kita menyiapkan proteksi pun kita harus memilah prioritasnya. Gitu ya. Nah, yang kedua, proteksi kesehatan. Proteksi kesehatan ini perlu dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Tinggal kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya BPJS, masih perlu nggak asuransi tambahan yang non BPJS? Sekarang kembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Kalau ngerasa pertanggungan dari BPJS itu sudah sesuai, sudah cukup gitu,
yang nggak perlu asuransi tambahan. Tapi kalau ngerasa, ah saya nggak mau ngantri lama gitu ya, oh saya mau naik kelas gitu, dan mendapat fasilitas yang lebih bagus ketika saya sakit dan saya mampu bayar preminya, ya silakan menambah asuransi kesehatan lainnya di luar BPJS gitu ya. Kemudian proteksi aset. Kita memang kadang nggak terlalu aware ya untuk punya proteksi aset, tapi seminimalnya mungkin kalau Bapak Ibu punya motor ya, dan kita saat ini juga yang namanya pencurian motor itu masih tinggi, setidak-tidaknya punya asuransi aset untuk motornya ya, sehingga kalau terjadi apa-apa itu kita masih bisa dapat penggantian dari asuransi. Nah, ketika kita memilih produk proteksi, secara umum apa aja sih yang perlu kita lihat? Untuk proteksi jiwa adalah yang kita lihat uang pertanggungannya, ya. Gimana ngelihatnya seberapa besar uang pertanggungan yang kita perlukan? Pada prinsipnya adalah uang pertanggungan dari asuransi jiwa itu akan digunakan oleh keluarga kita ketika memberi nafkah utama dalam keluarga itu mengalami apa namanya kematian gitu ya. Jadi artinya si keluarga ini nggak punya sumber penghasilan lagi. Nah, kalau sumber penghasilan saat ini misalnya 10 juta sebulan ya, kalau kita punya asuransi jiwa itu sekitar 100 juta, maka si keluarga ini akan hidup normal dalam jangka waktu berapa? 10 bulan aja. Mungkin kita mikir 100 juta besar ya, tapi kalau kita lihat, oh pengeluaran kita tuh sebulan udah 10 juta gitu. Kalau kita punya 100 juta, berarti keluarga kita hanya bisa bertahan hidup selama 10 bulan. Setelah itu apa? Ya. Nah, kalau manfaat ini biasanya terkaitnya dengan proteksi kesehatan. Kalau kita sakit, kita mau dirawat di kelas berapa? Sederhananya tuh kayak gitu. Cukup nggak di kelas 3? Atau kita maunya di kelas 1, yang kamarnya sendirian. Misalnya kayak gitu ya. Nah, selain uang pertanggungan manfaat, tentu kita harus mengukur kemampuan diri kita ya. Mampu nggak kita membayar preminya? Jadi kita nggak bisa maksa mau dapat uang tanggungan yang besar, mau mendapatkan manfaat yang nyaman, tapi kita nggak mampu membayar preminya ya nggak bisa. Jadi tetap mesti disesuaikan dengan kemampuan kita, kebutuhan dan kemampuan, gitu ya. Dan kemudian lihatlah providernya siapa. Ya mesti cari betul provider yang bonafit gitu ya, yang bisa diandalkan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bahas proteksi, maka berikutnya kita bahas tentang investasi gitu. Kenapa sih kita perlu berinvestasi gitu? Karena yang pertama ada yang namanya inflasi, ada kenaikan harga barang-barang itu dari yang dulu mungkin kalau kita apa ya beli teh botol zaman dulu masih ngerasain berapa? 150 rupiah sebotol. Sekarang teh botol berapa itu? 5.000, udah lebih. Saya udah lama nggak minum teh botol, sekitar 5.000 6.000. Nah itulah yang namanya inflasi gitu. Jadi ada kenaikan harga barang. Uang yang sama tidak bisa membeli nilainya turun untuk mendapatkan suatu barang tertentu, gitu ya. Nah kemudian tadi kita itu menyiapkan perencanaan keuangan kita ini itu untuk kebutuhan di saat ini dan di masa yang akan datang. Sehingga kita tuh perlu investasi. Kalau enggak akan cukup gitu. Dana yang kita punya ini kita cuma kerja sendirian aja gitu. Tapi dengan berinvestasi, selain kita bekerja, uang itu juga akan bekerja untuk kita karena dia akan menumbuhkan dirinya gitu ya. Dan kemudian adanya potensi keuntungan. Kalau kita investasi kan ada potensi keuntungan dari produk investasi kita itu bisa kita gunakan baik untuk kebutuhan yang saat ini maupun yang di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat produk investasi itu ada apa aja sih? Ini saya cuma sekilas aja ya. Biasanya kita kelompokkan produk investasi itu ada financial asset dan real asset. Sorry ini logam mulia mestinya masuknya ke real asset ya. Financial asset itu ada deposito, ada reksadana, ada sukuk atau ori, juga ada saham. Sedangkan real asset itu ada logam mulia, properti, dan bisnis. Real asset itu apa sih? Ya, real asset ya secara fisik asetnya tuh ada. Kalau finansial aset kita nggak bisa lihat apa namanya fisik eh, produknya gitu ya, cuman dalam bentuk apa kontrak aja gitu ya. Nah itu bedanya. Nah berikutnya ini ada sedikit tentang reksadana, tapi ini saya pas aja nanti mungkin masuk di tanya jawab kalau memang masih ada waktunya kita akan saya akan bisa jelasin, tapi ini kita lewat dulu ya takutnya nggak nyampe selesai. Ini tentang produk-produknya aja. Jadi ini ada reksadana, kemudian ini ada
surat utang negara, ya. Surat utang negara ada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau teman-teman mungkin udah ada yang tahu tentang saham, kalau saham itu bentuknya adalah kepemilikan kita terhadap apa nama satu perusahaan tertentu. Kalau obligasi, suatu surat berharga negara atau ini obligasi itu adalah surat hutang sebenarnya. Jadi hutang tuh pemerintah itu berhutang kepada masyarakat gitu ya. Nah, ini ada yang obligasi retail Indonesia, ada sukuk retail, ada saving bond retail, ada sukuk tabungan. Kalau sukuk itu berarti berbasis syariah, sementara kalau ORI, obligasi retail dan saving bond retail itu eh, investasi yang konvensional ya, non syariah. Tuh. Nah, kemudian prinsip standar ya di dalam berinvestasi. Kalau kita mau investasi, apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya? Jadi ketika kita memilih jenis instrumen investasi, itu harus disesuaikan dengan profil resiko kita, kemudian tujuan investasi, dan jangka waktunya ya. Jadi kita mesti lihat nih, kita ini tipe orang yang seperti apa sih? Yang berani mengambil resiko ataukah yang cenderung menghindari resiko? Gitu ya. Itu akan sangat menentukan kita menentukan kita di dalam memilih produk investasi yang tepat untuk kita. Ya. Selain itu, kita juga perlu menentukan tujuannya tuh apa. Jadi kita nggak bisa tuh. Saya sering kali ditanya produk investasi yang tepat untuk saya tuh apa gitu. Ya, kita mesti lihat dulu tujuannya buat apa, gitu ya. Setelah lihat tujuan, kita juga lihat jangka waktunya, kapan produk investasi kita itu akan kita gunakan. Karena kan kalau kita investasi itu bukan cuman berinvestasi aja, kan investasi mau kita pakai gitu. Nah, kita punya jangka waktu berapa lama untuk berinvestasi itu. Baru kemudian kita bisa memilih produk investasi yang tepat, gitu ya. Nah, dalam menentukan risiko biasanya itu kita kalau kita lihat kayak apa nih ya, apa namanya grafiknya gitu ya, biasanya siklusnya tuh naik terus turun gitu ya, kayak U terbalik gitu. Biasanya orang-orang muda yang belum belajar tentang bagaimana investasi itu bekerja, mereka akan cenderung mengurangi resiko, ya, menghindari resiko. Nah, tapi ketika dengan bertambahnya waktu mereka belajar tentang produk-produk investasi, kemudian pengetahuannya semakin meningkat gitu, biasanya orang akan cenderung berani mengambil resiko. Nah, tetapi dengan bertambahnya usia, meskipun dia pengetahuannya eh, cukup mumpuni gitu, tapi biasanya dia akan cenderung untuk turun lagi tuh kemampuannya mengelola resiko ya. Jadi biasanya orang di usia yang berbeda juga preferensi resikonya juga akan berbeda gitu ya. Nah, nanti dengan kita melihat tabel seperti ini ya, kita bikin nih buat kita masing-masing. Ketika Bapak Ibu itu menentukan tujuan keuangan pendidikan, maka kita harus lihat ini untuk anak pada saat kapan gitu ya. Jadi kalau bikin tujuan pendidikan bisa anak untuk SD, bisa SMP, buat SMA, buat kuliah itu akan berbeda jangka waktunya sehingga pilihan produk investasinya pun juga akan berbeda. Dan prinsip satu lagi adalah yang namanya investasi itu pasti low risk, low return, high risk, high return. Ya, walaupun itu banyak apa namanya influencer di luar sana yang bilang prinsip low risk, low return, high risk, high return itu udah nggak aplikatif lagi gitu, udah nggak kayak gitu. Kalau saya sih menurut saya masih gitu ya. Jadi untuk teman-teman melihat ini nih produk investasi ini sebenarnya benar atau enggak sih? Sederhana tuh. Kalau ada yang nawarin bilang, ini gue punya produk investasi nih, returnnya tinggi, keren, returnnya di atas inflasi lah jauh gitu, di atas deposito segala macam tinggi tinggi banget deh gitu. Dan resikonya kecil. Nah, teman-teman udah harus apa namanya alertnya harus nyala gitu ya, karena kemungkinan itulah yang namanya investasi bodong gitu ya. Kalau investasi itu too good to be true, ya itu biasanya cenderungnya adalah investasi yang eh, bodong justru ya. Nah, ini ada contoh tentang selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan dana pensiun. Contoh aja untuk melihat kenapa sih kita mesti berinvestasi gitu ya. Nah, ini kalau ada seseorang yang usianya itu sekitar 25 tahun, dia terus punya penghasilan sekitar 7 juta gitu. Nah, dia mau karena usia pensiunnya itu 58 tahun, maka dia punya jangka waktu untuk berinvestasi selama 33 tahun.
dari usia 25 sampai 58 ya. Kalau dia insya Allah sehat, katanya dia ya sekitar masa pensiun saya sekitar 17 tahun lah gitu ya. Nah, berapa sih kebutuhan dia pensiun dan kemudian berapa besar dia harus berinvestasi? Nah, ini saya pakai yang namanya salah satu metode, nanti teman-teman juga bisa lihat banyak tuh ya yang metode penghitungan di secara online bisa dicoba ya. Nah, kita lihat nih kalau coba-coba hitung ya pakai yang namanya replacement ratio method ya, maka dana pensiun yang dibutuhkan si orang ini itu adalah yang tadinya katanya saat ini dia punya penghasilan 7 juta per bulan, terus dia bilang nanti kalau saya pensiun, gaya hidup saya tuh sekitar 70% lah dari gaya hidup saya saat ini gitu ya. Maka si 7 juta, 70% dari 7 juta itu 33 tahun mendatang itu nilainya sama dengan 42 juta per bulan. Ini kalau teman-teman yang belajar time value of money gitu ya, nilai uang di masa yang akan datang itu akan paham cara ngitungnya. Nah, itu dihitungin itu sekitar setara dengan 42 juta. Ya, jadi dia kepengen nanti pada saat dia pensiun dia bisa dapat dana sekitar 42 juta per bulan selama berapa tadi? 17 tahun ya katanya. Gitu. Nah, berarti besaran dana yang harus siapkan berapa? Itu sekitar 5,5 miliar. Di mana di saat ini tadi di soal yang depan dibilangnya dia udah punya aset nih untuk dana pensiun sekitar 50 juta saat ini. Dengan mempertimbangkan juga dana pensiun yang dia aset yang tersedia saat ini 50 juta tersebut, kemudian capaian dana pensiun 42 juta per bulan yang dia inginkan, maka dia membutuhkan dana sebesar 5,5 M. Nah, 5,5 M ini bagaimana cara mencapainya? Kayaknya possible nggak sih untuk kita bisa capai ya? Gimana cara pencapaiannya? Kalau kita bisa berinvestasi di satu produk investasi yang menghasilkan return sebesar 6,5% per bulan, 6,5% per tahun selama 33 tahun, maka dia harus berinvestasi sejumlah 3,9 juta setiap bulan. Ya, nilainya masih lumayan besar. Tapi kalau dia bisa dapat produk investasi yang nilainya 13%, jadi 2 kali lipat dari itu, dia hanya perlu berinvestasi sebesar 851.000 gitu ya selama 33 tahun. 3 juta, 3,9 juta kalau menurut kita sekarang mungkin besar. Tapi dengan berjalannya waktu ya sampai 33 tahun ke depan itu lama-lama nilainya akan semakin kecil sebenarnya gitu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman saat ini bahwa nilai 5,5 M itu adalah sebuah nilai yang bisa dicapai loh gitu. Dan itu sebuah nilai yang nyata. Artinya kalau kita benar-benar ketika kita pensiun kita punya sejumlah dana ya yang kita tempatkan di dalam satu produk eh, investasi tertentu sehingga dia bisa memberikan return bulanan kepada kita sesuai yang kita inginkan, itu bisa kita persiapkan gitu. Sepanjang kita tadi mau ngitung sebenarnya kebutuhan kita berapa dan kita bisa mencari produk investasi yang tepat ya. 850.000 sebulan ya bisa jadi mungkin buat sebagian orang cukup besar, tapi sebagian orang lagi mungkin menganggap itu nggak terlalu besar-besar banget gitu ya. Ya. Dan pilihannya tuh banyak, bisa bulanan, bisa tahunan. Yang penting adalah tadi target return kita tuh berapa dan kita bisa nggak maintain itu selama sekian puluh tahun. Dan saya yakin insya Allah juga kalau yang ASN pun itu kemungkinan kenaikan penghasilannya itu ada kok gitu ya. Karena saya juga udah ngerasakan dulu waktu awal banget masuk kerja sebagai ASN tuh penghasilan tuh cuma berapa gitu ya, buat kos aja nggak cukup gitu ya. Sekarang ASN udah bisa, alhamdulillah udah bisa jauh lebih bagus. Nah kemudian ini kita buat penghitungan yang lebih simpel lagi gitu. Kalau teman-teman Bapak Ibu semua hari ini udah lihat berapa besar sih efek dari berinvestasi gitu ya. Di sini kalau lihat di sini, kalau kita mulai berinvestasi di usia 20 ataupun usia 25 atau usia 30 atau 35 atau 40 bisa dilihat ya perbedaannya seperti apa hasilnya gitu ya. Ini kalau kita mulai di usia 20 dengan usia pensiun di 58 berarti kita punya masa investasi 38 tahun. Kalau kita berinvestasi setiap bulan itu 1 juta dengan target return 13%, maka
pada saat kita mencapai usia 58 tahun, kita akan menghasilkan dana investasi sebesar 12 apa nih? M ya, 12 miliar. Sementara kalau kita baru mulai berinvestasi di saat usia kita udah 40 tahun, dengan usia pensiun yang sama 58 ya, maka kita cuma punya masa berinvestasi itu selama berapa? 18 tahun kan? Sama nih kita investasinya juga 1 juta per bulan. Target returnnya juga sama 13% per tahun. Maka hasil investasi kita itu cuma 853 juta ya. Bayangkan ini kalau kita lihat modal investasi kita, kalau kita melihat di usia 20 tahun dibandingkan 40 tahun, itu kelipatannya cuma berapa? 2,11 kali lipat. Tapi coba lihat kelipatan hasilnya berapa tuh? 14 kali. Hanya karena apa? Kita berinvestasi lebih awal, gitu ya. Jadi itulah yang namanya kalau kita mau berinvestasi lebih cepat gitu, sehingga waktu investasi kita lebih panjang, maka kita akan punya kesempatan untuk mempunyai mendapatkan hasil yang jauh lebih besar, gitu ya. Itulah makanya kenapa Einstein bilang yang namanya eh, compounding interest itu merupakan keajaiban dunia yang ke berapa ke-8 katanya, gitu ya. Karena dia bisa menghasilkan demikian besar. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu udah paham seperti ini, bahwa waktu itu adalah temannya investasi. Sekarang pertanyaan, silakan tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, teman-teman sendiri, kapan teman-teman mau mulai berinvestasi, gitu ya. Karena ya kita nggak bersaing sama siapapun, kita bersaing dengan waktu yang kita punya sendiri, gitu. Kita hanya ngebit diri kita sendiri gitu. Saya mau nggak sih mulai berinvestasi? Saya mau nggak sih mulai menyisihkan tadi ya, bukan cuma menyisakan. Karena kalau menyisakan itu pasti nggak akan ada sisanya tiap bulan, gitu ya. Nah, eh, selanjutnya tadi ya kita balik lagi itu tadi udah akhir dari paparan saya bahwa ketika kita itu membuat perencanaan keuangan yang baik, ya, itu akan mampu meningkatkan integritas kita. Kenapa? Karena kita tuh tadi tahu bagaimana cara mencapai tujuan kita di masa yang akan datang. Sehingga kalau ada godaan-godaan di sekitar kita, gitu ya, kita bisa nahan diri kita gitu. Sampai kita bisa bilang kepada orang-orang yang mau mematahkan integritas kita itu, kita bilang kita tuh nggak butuh gitu. Karena kita udah tahu bagaimana cara kita mencapai tujuan keuangan kita di masa yang datang tanpa kita perlu menerima hal-hal yang bukan menjadi hak kita, gitu ya. Dan juga Bapak Ibu semua, ketika kita bisa membuat perencanaan keuangan yang baik, itu akan bisa meningkatkan produktivitas kita. Kenapa? Karena kita tuh akan lebih fokus dalam bekerja. Kita nggak pusing mikirin gimana caranya ya. Anak saya tiga, eh, 3 tahun lagi lulus SMA misalnya gitu ya. Oh, dana untuk kuliahnya sekian besar, untuk kosnya sekian banyak gitu. Saya belum nyiapin gitu. Nggak mikirin itu lagi. Kenapa? Karena dana tersebut udah kita siapin jauh-jauh hari gitu. Kita udah tahu kebutuhannya tuh seberapa banyak gitu. Kita udah tahu bagaimana cara menyiapkannya gitu kan. Jadi kita bisa fokus tuh dalam pekerjaan kita. Ya, jadi kualitas diri kita juga akan meningkat dan tempat kerja kita juga akan memberi apresiasi kepada kita gitu ya atas produktivitas kita yang meningkat. Karena itu ketika seseorang itu membuat perencanaan keuangan yang baik, itu sebenarnya dia bukan cuma memberi manfaat buat dirinya dia sendiri loh. Itu juga akan memberikan manfaat untuk organisasinya dia, gitu ya. Jadi sedemikian besar tuh manfaat dan pentingnya mengelola keuangan bagi setiap orang, gitu ya. Nah, itu eh, demikian bisa saya sampaikan. Nanti ke depannya kalau teman-teman misalnya
masih ada pertanyaan, mau kontak saya lagi, boleh main-main ke Instagram saya di finansia_didaktika. Sini saya juga sudah memberikan pelatihan perencanaan keuangan ke masyarakat secara luas, walaupun saya memang fokusnya utamanya di Kementerian Keuangan ya. Saya sudah ngajar terutama di Bea Cukai karena saya sebelumnya ditempatkan di Bea Cukai dan saya sudah memberikan pelatihan itu sejak tahun 2014 ya. Dan saat ini juga saya terlibat di dalam apa namanya program literasi keuangan, literasi pendidikan literasi finansial yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang menyasar untuk para guru sebenarnya. Jadi ini juga pas karena sore ini banyak teman-teman agen Spark yang ternyata adalah para guru ya. Baik, saya akhiri paparan saya dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nisa. Waktunya masih tersedia saya rasa untuk kita Ya, bisa tanya jawab ya. bisa bisa banget Bu Ririn. Terima kasih banyak Bu Ririn atas arahannya. Itu sangat membuka apa ya kesadaran sekali ya, terutama untuk saya anak muda. Mumpung waktunya masih banyak, masih bisa berinvestasi dimulai dari sekarang ya. Tapi Betul. Bu, sebelum saya bertanya, sepertinya ini ada Budiah dari Semarang yang sedari tadi sudah mengangkat tangan. Silakan Bu, langsung aja pertanyaannya. Ini kan kamera saya nggak tahu nih, nggak bisa Oh on ya, nggak Pak. apa-apa. Oh ya, Ah, nggak nih. apa-apa Bu. Iya. Nah, ini eh tumben-tumbenan nih apa Spak bikin materi kayak gini, jadi nggak bikin deg-degan. Biasanya kan materinya tentang korupsi itu ya. Gini, Bu Ririn, Ya. apa ya kita kan sering ya kalau lagi makan di restoran itu eh, tawarannya kan kalau pakai kartu kredit diskon 50%. Terus ada juga nih pas yang saya agak kerasa tuh tempo hari itu pas mau beli kendaraan kalau Hmm. di cash 37 juta tapi kalau di kredit 12 bulan papa tuh 35 kok bisa cuman ini. Nah itu eh, dari segi logika kan kayaknya kan nggak masuk akal ya masa dihutang kok malah lebih murah mestinya kalau dihutang kan harus ada keuntungan kan kayak gitu. Nah yang ingin saya tanyakan kapan sih kredit itu sehat dan kapan menjerumuskan? Terus yang kedua, eh, bisa nggak sih kita tuh hidup bebas cicilan, tapi tetap cerdas memanfaatkan promo-promo yang ada kan itu kayak promo ya berarti promo bu ini kan apa kredit 0% kayak kan gitu. Terus kalau di angsur eh, 12 bulan jatuhnya tuh 35 juta, 35 juta. Tapi kalau di cash, loh kok malah 37 juta? Kayaknya kok nggak masuk akal. Kan kita jadi kepingin langsung cari yang murah aja. Cuman dihitung-hitung kok nggak masuk akal ya. Cuman saya sih awam ya hitung-hitungan kayak gitu. Mungkin yang perbankan paham atau hitungannya gimana. Cuman ya itu yang jadi pertanyaan saya. Itu aja, Mbak Nisa. Ya. Terima kasih. Ya, Ini mohon maaf kamera saya nggak bisa on. Iya, nggak apa-apa Mbak Dia. Oke. ya. Terima Kasih. kasih pertanyaannya. Ya, mungkin langsung dijawab aja, Ya, Bu. selanjutnya Kita, jawab aja ya. ya. Oke. Nah, ini nih Mbak Dia, yang kita tuh harus melakukan yang namanya eh, selective buying ya, bukan impulsive buying, gitu ya. Namanya selective buying itu boleh kok kita memanfaatkan promosi, gitu. Dan yang penting bagaimana kita tuh harus lebih cerdas daripada yang memberikan promosi itu, gitu ya. Jadi pakai kartu kredit boleh nggak kalau lagi ada promosi? Boleh. Prinsipnya gimana? Prinsipnya yang pertama, kita harus benar-benar lihat ya. Tadi kalau dia bilang em, apa namanya, kalau dia ada, cuma kalau promo makanan mah gampang lah itu. Sepanjang kita lihat, oh ya harga normalnya segini kita bisa lihat ya, harga normalnya sekian, terus kemudian jadi promo sekian, kita bisa compare benar, oh ya kita boleh pakai. Tapi prinsipnya adalah kalau kita menggunakan kartu kredit, jangan pernah menggunakan kartu kredit itu untuk berhutang. Ya ini spesifik kartu kredit ya. Jadi gunakanlah kartu kredit itu untuk alat pembayaran, untuk mempermudah transaksi. Gimana caranya bisa pakai kartu kredit tapi nggak ngutang, tapi cuma buat untuk alat transaksi? Artinya begitu kita transaksi, nanti kan sesuai tanggal tertentu kita akan ditagih ya.
Nah, tagihannya seluruhnya harus dilunasin, nggak boleh dicicil, ya. Jadi semuanya harus dilunasin. Pakai promonya boleh, terus begitu di keluar tagihannya itu harus dilunasin, nggak boleh disisain sedikit pun, ya. Meskipun misalnya sisanya cuma 20.000 misalnya gitu, nggak boleh, tetap harus dilunasin. Kenapa? Karena si 20.000 ini akan bisa menyebabkan itu menjadi kena apa namanya kegulung di tagihan bulan berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada misalnya cicilan tapi 0%, ya, kita masih boleh tuh mempertimbangkan untuk menggunakan cicilan tapi 0%. Tapi kita lagi-lagi kita mesti smart karena biasanya gini. Kalau ini saya ngomong alat elektronik dulu ya contohnya ya. Biasanya gini, ini ada harga cash ya, harga cicilan yang kena bunga dengan harga cicilan 0%. Nah, biasanya harga cicilan 0% ini harganya udah naik sedikit daripada harga yang cash. Sehingga ketika dibagi rata, ya kita tahulah pokoknya totalnya cuma segitu, dia nggak akan ngelambung gitu ya. Tapi kalau yang cicilan pakai cicilannya kartu kredit yang biasa, pasti harganya akan naik lagi karena ada hitungan bunganya gitu ya. Sehingga ketika kita bayar tuh tiap bulan cicilannya kita bayar minimalnya doang, itu sebenarnya ada kenaikan harga yang lumayan tinggi ya. Tapi kalau yang 0% biasanya gitu dari yang harga cashnya sama sama harga apa namanya eh, cicilan 0% tuh ada beda sedikit lah, nggak terlalu signifikan biasanya kalau ada promo-promo kayak gitu. Tapi kita udah tahu oh yang dari yang dinaikin sekian dibagi bulan cicilannya misal 3 bulan udah pasti fix cuma segitu ya. Nah kemudian yang ketiga ini yang tricky tadi ya. Biasanya tuh ada tuh cicilan mobil atau motor gitu ya. Mereka tuh ngasih harganya eh apa namanya? Harga pokoknya lebih murah yang cicilan daripada yang cash ya. Sebenarnya itu cuman harga pokoknya aja gitu loh. Nanti kalau dihitung total cicilannya ya, coba deh suruh minta hitung total cicilannya. Pasti akan udah di atas harga cashnya gitu. Mereka memang kepengennya nyari ngasih kredit kan ya. Jadi harga pokoknya dia tuh mungkin eh, kita ngitung cuman lihat harga pokoknya doang. Oh iya ya, kita kalau cash 35 juta misalnya. Kalau cicilan kok bisa 33. Tapi dia tuh belum ngitungin pakai apa namanya bunganya itu loh. Untuk bunga cicilannya. Nanti kalau dihitung total cicilan kita, saya yakin itu pasti akan di atas dari 35 yang harga cash. Gitu loh. Jadi itu cuma promo di depan aja. Dan biasanya kan harus dilihat itu bunganya kayak gimana walaupun dia cuman 3 tahun misalnya ya kredit kendaraan tuh biasanya kan 3 sampai 5 tahun ya itu coba aja deh dihitung kalau dengan total cicilan segitu totalnya akan di bawah yang cash beneran seperti yang harga pokok tadi yang di bawahnya yang harga cash atau yang atau lebih tinggi justru saya yakin ujungnya pasti akan lebih tinggi daripada yang harga cash. Nanti bisa di apa bikin simulasinya aja Mbak ya Mbak dia ya. Kalau dia bilang oh ini segini nih kalau apa namanya kok yang nyicil lebih murah daripada yang cash itu minta simulasinya dia. Kemudian dihitung kali sekian dari total dari cicilannya dia. Sampai lunas berapa itu pas total cicilannya akan lebih tinggi daripada yang cash tadi gitu. Itu ya Mbak. Ya. Oke, makasih. Nah, Bu Ririn ini sebenarnya ada pertanyaan di kolom chat. Eh, Ini nah. sudah ada dua. Yang pertama itu, terkadang pengeluaran yang tidak terduga dan nominalnya besar itu agak bingung bagaimana cara penyelesaiannya. Terus yang kedua, eh, apakah ada saran mengenai investasi tahunan yang tepat? Nah, kalau tadi ya ada pengeluaran yang mendadak yang nilainya cukup besar, itu balik ke prinsip tadi yang saya bilang. Alokasikanlah dana bulanan untuk pengeluaran bulanan, alokasikanlah tadi yang pengeluaran tahunan untuk pengeluaran tahunan ataupun untuk yang kebutuhan tidak terduga. Jadi untuk kebutuhan yang tidak terduga itu bisa kita siapkan tadi ya, dana darurat yang secara khusus ya kan, memang untuk kondisinya darurat, di mana cara mengalokasikan dana darurat tuh gimana?
alokasikan dana darurat itu bisa tiap bulan kita alokasikan dari penghasilan kita. Yang penting buka rekening tersendiri gitu kan ya. Ataupun kayak tadi, kalau kita punya penghasilan yang tahunannya tadi, ketika kita punya penghasilan tahunan, ya kita masukkan ke dana darurat tadi, ataupun ke rekening yang memang kita alokasikan untuk pengeluaran tahunan kita, gitu loh. Sehingga pengeluaran yang besar dan tiba-tiba ini tidak mengganggu pengeluaran bulanan kita, ya. Itu yang kita tuh sering kali lupa bahwa kita tuh bisa punya pengeluaran pengeluaran yang tiba-tiba loh. Maka ketika kita punya satu saat kita punya penghasilan yang sifatnya eh, tiba-tiba juga, jangan langsung dihabisin gitu loh. Boleh nggak sih buat senang-senang? Boleh, buat senang-senang boleh gitu, ya. Tapi kita harus ingat tuh bahwa kita punya pengeluaran tahunan yang cukup besar, bahwa kita bisa ada pengeluaran yang tiba-tiba. Makanya tadi ya kita harus bikin budgeting dulu, balik lagi ke tahapan-tahapannya itu ya, bikin budgeting dulu. Dari budgeting itu kita membuat mengalokasikan untuk tabungan dan investasi kita secara rutin gitu, sehingga ini akan terakumulasi. Kalau kita nggak pernah membiasakan diri untuk menabung secara rutin setiap bulan, untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk ditabung dan diinvestasikan secara rutin bulanan, maka ketika kita punya pengeluaran yang tiba-tiba dan nilainya cukup besar, kita nggak akan punya sumber dana gitu. Makanya itu perlunya kita membuat budgeting di awal dan kemudian sisihkan, ya alokasikan gitu, bukan sisakan. Dengan membangun kebiasaan itu, nanti ketika kita ada pengeluaran yang tiba-tiba, kita udah ada alokasi dananya, gitu ya. Jadi siapkan tadi ya eh, dana tabungan maupun dana darurat yang kita alokasikan baik secara rutin maupun kalau kita punya penghasilan tambahan yang di luar rutin itu juga tetap harus ada kita alokasikan ke sana, gitu. Jadi nggak semuanya dihabiskan, gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan satu lagi adalah investasi nih. Ya. Nah, saya tadi udah bilang tuh, saya nggak bisa ngejawab kalau ditanya investasi yang tepat tuh apa gitu, produk investasi yang tepat tuh apa gitu. Karena tadi saya nggak tahu tujuannya apa gitu Ya. kan. Jadi silakan dilihat tadi sesuaikan dengan tujuannya, sesuaikan dengan jangka waktunya gitu. Kalau secara umum produk apa sih yang bisa dipakai untuk yang baru mulai berinvestasi misalnya ya? Boleh tuh ngelihat reksadana sama obligasi pemerintah. Kenapa obligasi pemerintah? Karena obligasi pemerintah itu dia aman, artinya ya sepanjang pemerintah itu eksis pasti akan dibayar oleh pemerintah. Dan kalau dipertahankan sampai jangka waktunya habis, itu nilai pokoknya nggak akan berkurang, gitu kan? Kan kita maunya kalau investasi cari yang aman tapi menghasilkan kan gitu ya. Nah, kalau kita mau nyoba nih di awal, memang dia returnnya nggak tinggi-tinggi banget, gitu kan? Tapi seenggak-enggaknya kita punya kepastian bahwa nilai pokoknya itu nggak akan hilang, gitu. Ya karena kita udah pasti itu dapat 6,5% ya. Coba aja belajar dulu beli produk obligasi pemerintah, entah kalau yang mau syariah bisa SR atau ST gitu kan. Kalau nggak syariah bisa ORI atau saving bond retail. Dia memberikan return sekitar yang terakhir SR kemarin tuh sekitar 6,4% di blok selama 3 tahun. Misalnya kita khawatir apa namanya kalau investasi terlalu panjang gimana nih gitu ya. Itu kalau sukuk retail itu 3 sampai 6 tahun, kalau sukuk eh, tabungan itu 2 sampai 4 tahun. Jadi kita bisa belajar gitu. 2 tahun dana saya di blok tahan nggak nih gitu kan ya. Dapat return segitu cukup nggak sih gitu. Nah, itu membiasakan diri dulu gitu. Nah itu produk yang menurut saya boleh teman-teman pilih. Atau reksadana, tapi reksadananya yang pasar uang supaya nilainya nggak turun gitu kan. Kalau reksadana saham sama reksadana yang lainnya mungkin harganya udah mulai fluktuatif gitu. Ya, Nah, itu Mbak. bagaimana kakak-kakak? Terima kasih Bu Ririn. Bagaimana kakak-kakak? Masih ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Oh, nambah lagi Bu Ririn. Oh iya, silakan Bu Dia. Apa?
Kalau arisan potong gaji kayak gitu tuh bisa masuk disebut investasi nggak sih? Soalnya kan kayak kewajiban ya, otomatis kan dipotong dari awal. Cuman kan nggak ada bunganya ya, nggak, karena jumlahnya kan tetap misalnya potongnya 1 juta, nanti misalnya peserta 20 orang kan 20 juta, 20 bulan. Cuman kan nggak ada lebihannya. Kalau investasi tuh ada bunganya nggak sih biasanya? Kalau arisan itu nggak ada nggak ada manfaatnya secara investasi ya, menurut saya. Yang mewajibkan siapa, Mbak? Arisan di sekolah wajib. Enggak sih, cuman biasanya kan orang-orang pada, yuk nabung nabung, yang nabung arisan Ya, arisan, cuman gitu aja sih. gini sih. Sebenarnya gini, saya juga punya arisan kok gitu ya. Saya pakai buat apa arisannya? eh Sebenarnya arisan itu cuma ngikat kita supaya kita mau belajar apa namanya kayak nabung rutin lah gitu ya. Tapi si arisan ini nggak akan ada nambah kan nilainya gitu loh. Padahal kalau kita investasi itu atau investasi itu harusnya kita berinvestasi di produk yang returnnya itu bahkan harus di atas inflasi gitu. Kalau kita investasi dengan return yang di bawah inflasi aja itu masih nggak bermanfaat buat kita gitu. Sekedar ngumpulin jumlahnya aja, tapi nggak menambah nilai dari uang itu kalau dia tumbuhnya nggak di atas inflasi. Jadi kita harus ngebit eh, tingkat inflasi itu kalau kalau berinvestasi gitu ya. Nah tapi kemudian biasanya arisan itu kan lebih dipakai buat apa namanya pergaulan lah gitu ya buat senang-senang namanya ibu-ibu senang-senang gitu ya. Nah, saya kasih cerita saya aja ya. Saya arisan nggak? Iya, saya arisan. Buat apa? Ya tadi buat ngejaga pertemanan aja gitu ya. Kebetulan itu bersama ibu-ibu dari sekolah anak saya. Anak saya udah lulus dari SD, sekarang anak saya udah kuliah gitu kan. Supaya ngikat pertemanan, ya saya ikut asuransi. Apa namanya? Sorry, arisan. Kemudian uangnya buat apa? Nah, saya sama teman-teman ibu-ibu saya ini itu tiap tahun punya acara jalan-jalan, liburan bareng gitu ya, me time mak-mak lah gitu kan. Nah, uang arisan ini itu saya pakai untuk biaya jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya Budia punya spesifik tujuan tertentu buat penggunaan uang arisannya sih oke-oke aja gitu. Yang cuma setahun setahun sekali ya saya pakai dana itu buat entah buat beli tiket nanti jalan-jalan sama ibu-ibu, ntar buat apa namanya bayar patungan apa namanya ya keperluan jalan-jalan itu gitu. Nah saya di situ aja gitu. Nggak ngerasa rugi karena saya nggak mengharapkan return dari situ gitu. Tapi setiap kali ntar tiap tahun kita ada jalan-jalan nih ke sini, udah saya dananya udah punya tuh gitu nggak ganggu lagi nggak ganggu pengeluaran bulanan saat itu nggak ganggu pengeluaran tahunan saya gitu kan nah lumayan kayak gitu karena kita tahu tujuannya tapi jangan sampai arisan kita itu ya kadang-kadang kan ya saya arisan tapi jarang ngumpul gitu nah kalau ibu-ibu yang lain mungkin arisan terus habis itu kan ngumpul jangan sampai apa namanya ya uang yang kita keluarin buat ngumpul saat arisan itu Lebih lebih banyak. gede daripada uang arisan kita gitu loh maksudnya kan biasanya kalau ibu-ibu tuh ke kafe gitu kan sekali makan tuh nggak makan di kafenya berapa gitu loh nanti ngumpulin uang arisannya nggak kekumpul juga gitu. Tapi kalau uang arisan itu tuh dikumpulkan untuk pengeluaran dalam 1 tahun aja lah mau dipakai buat apa buat saya sih saya tipe yang oke buat arisan gitu asal tahu mau digunakan buat apa jadi kekumpul juga duitnya gitu itu ya. Nah, makasih Bu Ririn. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana baiknya mengalokasikan dana pensiun? Sementara saya masih memiliki anak usia sekolah yang masih kecil, tetapi saya punya usaha sampingan untuk pengganti pemasukan saat ini. Kedua anak, kedua anak saya memiliki tabungan pendidikan. Apakah bijaksana jika saya alokasikan untuk mengembangkan usaha sampingan saya? Halo Kak Santi. Ya, Kak Nurul. Satu angkatan Ibu. Iya. Kalau Iya, komen pertama saya sih, it's too risky to use your ini ya dana alokasi anak buat usaha gitu ya. Eh, Biarkanlah dana alokasi untuk pendidikan itu ya siapkan untuk anak-anak gitu ya. Kemudian ya siapkan nggak lagi maksud lah. aku.
maksud saya ininya tenterin apa dana pensiunnya. Jadi kan anak ini sudah punya tabungan pendidikan sendiri, Oh, sudah oke, oke, oke. nggak punya Sorry. hutang. Saya nggak punya hutang, saya nggak punya hutang KPR segala macam, saya nggak Ah, punya. Cuman emang udah dari 3 tahun sebelum saya sudah janji kalau pensiun nggak punya hutang gitu. hmm. Tapi yang mau saya tahu adalah apakah bijaksana kan ada usaha sampingan saat ini yang saya jalankan, saya rintis sudah hampir 10 tahun lah. Jadi Hmm. saya bijaksana nggak kalau misalnya si uang Hmm. pensiun itu saya alokasikan untuk mengembangkan usaha tersebut dan berapa persentasenya yang kira-kira yang bisa saya lakukan karena mengingat anak saya masih dua ini masih kecil gitu, masih di usia SD. Saya takutnya biaya pendidikannya ketika nanti berapa tahun berikutnya itu sudah di Oke. luar dari uang yang saya punya gitu, asuransi yang punya. Saya takutnya itu. Jadi lebih kepada kekhawatiran kalau itu tidak cukup gitu loh Tante. Nah, berarti yang pertama harus Kak Santi lakukan adalah hitung dulu sebenarnya kebutuhan untuk pendidikan anak tuh berapa gitu loh. Jadi dihitung ulang Kak gitu dengan target nih. Karena target tuh artinya gini, anak mau kuliah di Fakultas Kedokteran, dananya akan beda loh dengan anak mau kuliah di Fakultas Ekonomi, ya kan? Itu besar banget tuh gitu. Nah, jadi ya mulai sekarang dikira-kira lah targetnya di apa nih anak nih mau nanti kuliah. Nah, habis itu dihitung ulang sehingga bisa kira-kira dana pendidikannya itu cukup kurangnya seberapa gitu. Nah, nanti dari situ baru Kak Santi bisa ukur seberapa sih dari dana pensiun yang Kak Santi punya harus digunakan untuk nge-backup dana pendidikan dan berapa yang bisa digunakan untuk memulai usaha misalnya kayak gitu ya kan jadi udah terbagi jangan sampai nanti kita salah salah perhitungan nih gitu loh kita pikir dananya nggak cukup taunya sebenarnya oh cukup kok kenapa nggak dipakai buat usaha gitu misalnya ya atau justru kebaliknya oh ternyata dana yang kita siapin untuk dana pendidikan anak nggak cukup ini dana pensiunnya udah duluan kepakai untuk usaha gitu jadi memang tadi yang seperti saya bilang di awal ya, saya yakin Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu udah bikin perencanaan keuangan, udah punya lah gitu tabungannya, mungkin udah mulai juga berinvestasinya, tapi kita nggak pernah ngitung gitu loh. Sebenarnya kebutuhannya tuh berapa gitu. Nah ini saatnya untuk yang kita udah mulai punya ini, alhamdulillah kan Kak Santi udah punya, udah siapin, pendidikannya ada, dana pensiunnya ada, yuk dihitung yuk gitu. Jadi hitung dulu sebenarnya kebutuhannya berapa supaya nanti Kak Santi bisa alokasikan kalau cukup ya silakan dipakai gitu, nggak ada masalah. Tapi yang perlu diingat ya bahwa ketika kita sebaiknya ketika kita mau mempersiapkan berusaha atau berbisnis setelah pensiun, lakukanlah persiapannya dari sebelum mulai pensiun gitu. Jangan sampai nanti kita udah all out pada saat kita mulai pensiun, kemudian apa namanya dana pensiun yang kita dapat misalnya dapat lamsam sekian gitu ya dari eh, perusahaan atau dari sekolah tempat Kak Santi terus kita udah all out mau pakai buat bisnis taunya bisnisnya jeblok gitu ya nah kita dana kita udah satu-satunya tinggal itu gitu nah tapi kalau kita udah bisa mulai sedikit-sedikit nih ya sedikit-sedikit menjajaki bisnis itu dari sekarang jauh-jauh hari sebelum pensiun nah kita bisa apa namanya udah bisa mempertimbangkan lah oh ini layak nggak sih buat diterusin gitu layak nggak sih kita buat all out di situ gitu jadi udah ada penjajakan lah gitu istilahnya jangan sampai kita juga salah memilih apa namanya bisnis salah memilih usaha kemudian dana kita yang satu-satunya itu kita all out di situ tapi ternyata nggak berhasil gitu. Itu ya Kak. Ya, makasih Sandrin. Oke. Jelas-jelas. Berarti Bu Ririn termasuk eh, memilih akan menginvestasikan kemana ya. Jangan sampai Betul. salah. Jangan sampai ternyata keuangannya itu untuk waktu dekat tapi digunakan untuk investasi properti misalnya ya. Karena tidak akan menguntungkan kalau dalam waktu dekat begitu ya Bu Ririn ya. Iya, termasuk juga ke saham ya, karena kan resiko ya. Jangan sampai ketika kita kita ekspektasi kita, oh di saham cepet nih naiknya gitu, ya tapi cepet cepet juga jebloknya gitu kan. Makanya kita mesti tahu dulu ini mau buat apa dan kapan gitu, baru kita milih produknya yang tepat kayak gitu. Iya.
Terima kasih banyak Bu Ririn insight-nya hari ini. Eh, Masih ada pertanyaan Kak atau saya cukupkan kakak-kakak? Nah, kalau teman-temanku sebenarnya banyak eh, kemarin yang jatuh di saham sih Bu Ririn ya, karena kemarin saham sempat anjlok, terus kebanyakan mereka, padahal sebenarnya mereka itu butuhkan untuk jangka waktu yang pendek sih, kalau berdasarkan tujuan yang Ibu Ririn bagikan di sini ya. Mm. Nah, Memang kadang-kadang apa namanya kita suka terlalu nekat ya. Walaupun memang yang namanya berinvestasi itu istilahnya butuh modal belajar, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tuh bagi gitu kan ya, seberapa sih yang kita eh, gunakan untuk modal belajar kita. Ngalamin rugi mah, udah pastilah nggak mungkin kita tuh bisa investasi langsung untung gitu ya. Tapi jangan sampai juga tadi yang saya bilang, akhirnya kita tuh jadi kapok berinvestasi. Itu justru juga bahaya buat kita, karena kita tuh butuh investasi, nggak mungkin kita nggak berinvestasi, nggak apa namanya bisa-bisa kita cuma kerja aja seumur hidup gitu ya tapi kebutuhan juga nggak tercapai. Nah jadi tadi bijak juga dalam dalam berinvestasi gitu. nah, Kak, mungkin Bu Ririn sebagai penutup mungkin ya terakhir pertanyaan dari saya. Jadi kalau dari eh, penjelasan dari Bu Ririn tadi kan salah satu investasi itu sudah termasuk logam mulia emas ya. Nah, Ya. sekarang tuh Bu banyak banget berseliweran di FYP, TikTok apalagi, TikTok, Instagram apalagi kemarin ketika harga saham turun, banyak banget yang menyarankan untuk apa ya, mulai investasi ke perak. Oh, Nah, gimana tuh menurut Bu Ririn? aku nggak punya pengalaman invest di perak terus terang, jadi nggak berani apa namanya kasih komentar ya. Bukan ya? Tapi kalau ke emas ya oke. Jadi eh, memang yang namanya harga emas itu dia biasanya berbalik ya dengan kondisi pasar saham dan apa namanya foreign exchange ya US dollar, karena kan harga emas dunia itu pakai US dollar gitu kan, sementara kan kita kalau ngelihat harga emas di dalam negeri pakai rupiah ya, jadi itu udah selalu ada eh, konektivitas lah harga LM dalam negeri dengan tadi harga emas itu sendiri di pasar global dan juga nilai rupiah terhadap US dollar gitu kan. Nah, kalau saya sih masih menganut ya, apa namanya prinsip diversifikasi ya gitu. Jadi untuk mengamankan lah gitu. Memang ada orang yang suka ngajarin ngapain lo investasi di diversifikasi gitu. Sekarang udah ada yang bisa menghasilkan sedemikian besar, rugi dong kita kalau kita bagi-bagi gitu ya. Ya kalau buat saya sih ya kita kan kondisi kita beda-beda gitu. Yang menyarankan itu mungkin dia tahu betul tentang produk yang dia bakalan all out di situ gitu ya, atau dia punya waktu yang cukup banyak untuk mempelajari produknya itu, untuk mempelajari bagaimana produk itu bisa bergerak naik turun harganya gitu kan. Tapi kan kebanyakan kita nggak kayak gitu loh, ya kan? Betul. Nah, jadi kalau buat saya masih pakai prinsip diversifikasi. Jadi yang di emas ada gitu kan, di saham ada gitu kan. Iya, pakai sukuk juga ada. Mungkin waktu awal-awal saya dulu nggak mau ngeliat obligasi negara. Kenapa? Saya bilang, kecil banget gitu kan. Saya yakin dari di saham saya bisa dapat lebih gede. Jadi proporsi saya mungkin saat itu lebih gede di saham gitu. Tapi tadi mengalami kondisi sekarang yang fluktuatifnya keterlaluan gitu, sehingga saham ini nggak bisa nih pakai apa dollar cost averaging, cuman rutin investasi tiap bulan tapi nggak dianalisa gitu ya, nggak bisa lagi gitu. Udah usia segini, masa pensiun saya udah semakin pendek, saya sekarang proporsi geser gitu, jadi lebih banyak di obligasi negara. Tinggal segitu ya nggak apa-apa toh, apa namanya yang mau saya capai udah berubah lagi nih, udah cukup sekarang pakai obligasi negara gitu. Jadi nggak usah apa namanya takut dengan terlalu banyak informasi akhirnya gitu ya. Tapi lebih kepada yuk lihat ke dalam diri kita sendiri gitu. Kita nih Dia sebenarnya apa ya Bu ya? berani nanggung resiko seberapa besar dan kebutuhan kita tuh apa dan juga kemampuan kita seperti apa. Lebih ke situ aja sih. Nah, tapi kalau belajar tentang berbagai produk
eh, keuangan, belajar dengan berbagai produk investasi itu mah silahkan segala macam produk ya dipelajarin gitu kan, supaya nanti kita bisa tahu oh, ini yang paling cocok buat saya gitu, sesuai dengan kebutuhan saya. Dan itu bisa berubah loh, makanya yang namanya buat perencanaan keuangan tuh di harus melakukan apanya review gitu ya, karena kebutuhan kita berbeda, kondisi di luar produk-produk itu juga berbeda. Jadi jangan sekali bikin terus udah didiemin kayak gitu terus nggak bisa juga gitu. Wah, terima kasih banyak Bu Ririn, insight-nya banyak sekali. Ini kalau teman-temanku selalu bilang ini pembahasan daging nih hari ini. Daging Alhamdulillah. banget. Tapi sebelum saya tutup, eh, mau mengajak kakak-kakak semua yang masih bergabung dalam Zoom ini untuk foto bersama sebelum ditutup. Jadi yang bisa menyalakan kamera silahkan menyalakan kamera. Oke, masih ada yang ingin menyalakan kamera. Nah, ya Perhatiin dulu kena ya. sambil dirapiin jilbabnya. Ya dipasang dulu, Tahu dirapikan aja tapi jilbabnya. juga kan bisa. Ya, oke. Masih ada yang ingin menyalakan. Nah, kita ada dua dua slide di sini. Kita dari slide pertama dulu ya. Yuk ditahan senyumnya yang cantik kakak-kakak semua. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua ya ditahan dulu. Lagi-lagi ditahan dulu ya senyumnya. Satu, dua, tiga. Kayak gini kan Nisa, cuan. Oh, oke. Gini ya semua. Standby. Tapi saya kayaknya tidak bisa karena saya harus memencet. Ya, bisa, bisa. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih Bu Ririn atas waktunya, insight-nya hari ini. Pembelajaran yang banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Sudah mendekati maghrib juga. Hmm. Ditutup. Makasih. Sudah maju, Kak. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Mbak makasih ya. Ririn. Terima Eh, kasih. Vanessa, makasih. Sampai Mari ketemu dadah lagi semua. bulan depan. Sampai ketemu Dadah lagi di healing semuanya. selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Oke, Maria. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Mak, Din. Makasih ya Mbak